Halo Sobat Jurnal. Halo. Jadi kali ini kita akan podcast lagi bersama dengan Teh Aca, Aja dan Teh Diana. Teh Liana. Atau Abang Menli kita. Yoi. Kalau kok gue gak kelihatan sih? Sabar. Kan? Oh ya podcast. Iya. Gue Oke. kelihatan aja jadi. Jangan dong. Ini ada apa sih? Audiensi kita. Ini Audiensi kita. Boleh Konten kenalan bayaran. semuanya? Oke. Kita ngapain ya? Ya lu nanya apa? Oke. Nggak usah basa-basi ya, kita lanjut aja. Enggak, langsung aja nanya aja. Langsung aja, langsung lanjut. Enggak harus ini juga, gue gak terpaku. Oh, nih. ya udah. Mungkin coba di Teh Liana dulu nih jelasin. Oke. Apa jelasin apa ya? Kayak dari jurusan apa, fakultas apa. Oke, kenalin nama aku Liana Safitri, bisa dipanggil Liana. Aku di sini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kuning FEB Yoi. dari prodi akuntansi. FEB tuh aslinya ini nih. Kenapa? Apa itu? Red flag anjing. Wah, deh bro. Aduh. Teknik cuy. Salah anjing, pembalikan fakta ya. Teknik cowok yang red flag. Yang red flag tuh FEB. Lanjut. Itu menurut gue AI sih. Kayaknya dia korban FEB deh. Teknik Iya, boys. kalau Kalau berarti ini dia cowok FEB girl. Lanjut. Oke, Teh Aca sekarang. Hai guys. Gua gak korban, gua ngimbangin. Guys. Boy, cobain Nama visit aku. gue. Aduh tolong diem ya. Jujur gua visit belum. Aku mau Jujur gua ngomong visit nih. belum. Maaf Terus nih. mencoba. FP udah. Aku Aca, Pasti sangat aku nyambung dari dengan program teori studi dan teknik teori industri Fakultas Teknik. Gue jamin. Kalau teman-teman gue udah gitu. Dah, kok nggak ada reaksi gitu sih? Oke. Yeay. Moderatornya. Jadi ada Teh Liana dari akuntansi dan Teh Aca dari teknik industri. Nih mungkin dari Teh Liana dulu nih bisa dijelaskan pernah ngapain aja sih selama di Unsika? Di Beli Unsika tuh. Iya, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semester 1 sebenarnya aku pertama-tama ikut organisasi daerah namanya itu Formika, Formika. Forum Indramayu Karawang. Nah itu tuh Gue Bekasi aja kagak ngikut tuh. berisi Iya, males dong. orang Indramayu guys. Oke. Nah di situ aku awal diajak-ajak tuh kan sama Kating, sama teman-teman juga. Dan di situ awal mula aku suka organisasi. Di Formika. Sebagai apa Teh di Formika? Aku sebagai anggota di divisi minat dan bakat. Karena aku nggak tahu aku harus masuk ke divisi apa. Ya. Jadi udah ke situ aja. Di divisi itu tuh ngapain aja sih Teh sebenarnya? Di situ tuh biasanya kita ngadain acara-acara olahraga, biasanya badminton, volley, gitu deh. Lalu di semester 2 nih ngapain nih? Lalu di semester 2 aku nyoba ke himpunan. Namanya himpunan akuntansi. Hima Aksi. Betul. Hima Aksi. Sebagai apa di Hima Aksi Teh? Nah, kebetulan aku di Maksi udah berada. Dan di periode pertama aku jadi anggota, guys. Anggota divisi pengkajian akuntansi. Sebagai apa? Sebagai berikut. Sebagai berikut, enggak gitu, SBB. Sebagai apa? Sebagai iklan, berikut. itu, iklan. Oke. Sebagai berikut. Anggota pengkajian Akuntansi. selama setahun tuh. Pengajian. Pengkajian. Seorang abang yang Menli ini pengajian. Pengkajian, cuy. Pengkajian. Pengkajian akuntansi. Oh, ya. pengajian. Oh, pengajian. Masa ngajar akuntansi? Kita banyak program-program itu kayak bikin lomba, bikin webinar akuntansi, seminar, dan lain-lainnya. Kita juga ngajar Bonceng. kalau maba. Langsung aja kayak Bocah itu Akuntansi. gimana ya? Iya. Selama Kayak- setahun itu. Iya banyak kan. Selama 1 tahun itu juga ikut-ikut panitiaan kan. Oke. Dan aku juga di awal tuh dari divisi acara Di mana? di Himaksi. Divisi Oh, jadi kayak acara. ada panitia gitu. Betul, di namanya tuh Action. Nah di Action ini ada 3 proker. Oke. Ada 4 ya atau berapa? Lupa. Ah. Ada studi banding, Ah, seminar nasional, sama lomba lomba. antar SMK dan mahasiswa Barat. Jawa Barat dan DKI Jakarta. Ya. Itu dah. Oke. Gitu. Terus setelah itu lanjut lagi. Setelah itu sebenarnya aku udah capek sih sejujurnya tuh di Hima. Ya. Tapi nggak tahu somehow aku lanjut, guys.
langsung jadi wakil. Jadi wakil. Ah, Dari udah. anggota, dari pion langsung jadi Maharaja. enggak, Hmm. wakil aja. Iya, wakil aja coy. Wah, gila. Mirip-mirip Jokowi ya. Ya penjilat ya. Gue anaknya coy, Gibran coy gue. Oh, itu jadi wakil itu ngapain aja nih Nepo sebenarnya? baby. Gua jadi wakahim sebenarnya itu tuh merangkap jadi bendung sih menurut gua. Bandung. Oh, Karena gua dulu pernah jadi benplak. benplak. Benplak bendahara pelaksana di Senat. Oh, oke. Nah di Senat itu proker yang paling gede lah di Hima. Iya. Itu tuh ada 3 proker. Yang pertama ada aksi berdaya sama sosialisasi, Hmm. terus company visit dan acara puncak. Itu gede banget. Gila informatif Sampai banget sih. Informatif Aku banget. pernah ngelola uang sampai 40 jutaan. 10 juta. Iya. Gila. Oh, Itu maaf Kak, ada yang masuk kantong sedikit nggak tuh? Enggak ada. Jujur aja, jujur Itu aja. nggak langsung Nggak ada, langsung cicil cuy. motor kan? Hah? Nggak langsung cicil Itu motor. itu kayak Anda ya. Itu kayak Anda. Gue ya. Kalau lu jadi ada pasti. Kayaknya ya. Langsung digeledah ya langsung. Iya cuy. Oke. Jadi wakahim sembari Iya. jadi bendahara jatuhnya ya. Iya, terus Ngerangkap. kalau misalkan dari wakahimnya itu lebih ke internal. Jadi aku sering tuh dengerin kisah anggota, sampai mereka sering curhat sampai nangis. Udah aku pernah nangis. Oh, oke. Jadi kayak wakahim itu ngurus Udah, internal, tenang lah. Strong. Gua. kalau kahim ngurus eksternal. Iya, Iya. betul. Kalau dari wakahim nggak ada kayak acara-acara gitu nggak sih? Nggak buat ya? Enggak buat. Itu langsung bidang-bidang gitu yang buat. Iya. Oke. Jadi kita ibaratnya pengawas sama pendamping ke dekanat, Pi, lu dihukum ngurus kena ini nggak? penelitian, ngurus proposalan itu Iya. sama kita. Oke. Tuh. Itu selama setahun tuh, semester 5 juga. Nah, iya, nah. Cutting lu. Pasti cutting lu tuh. Sekarang semester berapa? Angkatan 6, 22. 6 naik ke 7. Mau ke 7. Iya. Gimana? Oh iya, Angkatan 22. iya, sama sampai 5. Tuh. Terus semester 6 Nah. ini paling anjing, tapi Oke. udahlah skip aja bisa gak? Anjing kasar banget. Ini Kasar berarti banget tuh, sharing-sharing kasar session. Jadi ceritanya tuh, Ah, aku magang. iya. Magang di namanya tuh kantor akuntan publik. Oh, KAP. Iya betul. KP itu Gila. biasanya auditor, you know, auditor. Oh, wow. Big Four, you know, Big Four. I know, I Nah, know. Oke. seperti itulah. Oke. Tapi itu enggak gede, kecil. Kecilnya berapa tuh? Nama KAP-nya apa? Adalah. Kan ada maksudnya nama KAP itu ada nama ya. KAP Ada. Susanto. Betul. Dan Tapi- apa tuh dan kawan ya? Apa? Iya dan rekan. Dan rekan. Betul. Oke. Kok tahu sih? Oh, Iya. lu tahu sih. Keren banget gila. Gila. Gila, sekarang lu ilmunya udah nambah. diam pengamat cowok. Iya. Dia ilmunya udah nambah anjay. Ya. Gila. Keren Ya. sih Jack lu enggak stuck di situ. Keren sih lu. Gitu. Oh, Enggak gitu. keren dong, enggak nge-stuck Oh, di situ. sosok. Nah Iya. terus Iya. saya lanjut ya. Oh, sebagai auditor. Ya sebagai auditor. Hmm. Nih masuk itu aku malah selama 6 bulan dari Desember sampai Juni. Juni baru kemarin, bulan kemarin udah selesai. Awal Juni atau apa? Awal Juni. Oh, aku yang Oke. lihat ya. Terus? Udah lanjut. Deg-degan. Udah apa? Oh, pegang duit. Jadi bukan cuy, jadi gimana ya? Sebenarnya tanya deh tentang magang gua. Oke. Jadi lu KAP tuh ngapain aja sih sebenarnya? Oke, kalau misalnya ngapain aja gua Di kuis tugasnya banyak. Nah, Hampir semuanya gue kerjain tuh kayak ngecek laporan keuangan mereka. Jadi di KP itu gue ngeliat tuh gimana bobroknya perusahaan. Misal perusahaan bergerak di bidang ini, di bidang manufaktur, di bidang dagang itu gimana. Gue juga ngeliat lah kayak saldo rekening perusahaan. Gue dapat tuh, terus juga yang taat pajak gimana, yang enggak gimana. Itu gue cek semua gitu. Dari akun-akun lah, dari setiap akun itu sampai jadi buku audit iya. itu. Nah di situ aku megang kalau nggak salah 7-10 PT Oke. dalam bulan itu. Itu lu di bawah auditornya beneran atau kayak jadi auditornya langsung? Oke, jadi begini. Di situ kan ada namanya partner. Iya. Partner tuh ibaratnya bosnya. Iya. Oh ya, partner. Iya. Jabatan nggak sih? Betul. Kayak direksi partner. lah. Betul. Oke. Dia paling atas. Oke. Terus
Dia tuh punya karyawan. Bawahannya Nah, asosiat. manajer lah Oh, ibaratnya. manajer. Oke. Manajernya, tapi manajer ini istrinya. Oke. 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 Nah, setelah itu kita. Pion. Iya, setelah itu gue langsung pion, Iya. gak ada karyawan lagi. Oke. Jadi manajer langsung bawah. Iya, suami istri, anak pegang. Oke. Kebayang? Oh, jadi itu kayak kecil ya, kantor kecil. Gede sih menurut gua. Oh, gede. Gede, soalnya kita nanganin 40 PTN. Itu gede. Satu PT biasanya 2 bulan, 3 bulan selesai. Dan kita SDM-nya anak magang doang. Oh iya. Oh, Ya. jadi kayak tahu sih. Kayak Berarti kan memperbudak lah. betul. Iya. Memperbudak banget itu kayak. Ah, Oke, fun fact-nya, iya. gua hampir tiap hari nangis di situ. Gara-gara Gara-gara gua capek, coy. Capek, sakit hati karena di situ jam kerjanya 12 jam, 8 jam. iya 12 jam. 12 jam. Oh, iya sih. Dari jam 10 sampai jam 10 malam itu minimal. Minimal. Bisa sampai jam? 12 jam 1 Anjir. malam. Anjir. Sumpah. Ngeri sih. Itu swasta ya kayak gitu tuh ya. Mm-mm. Tapi dapat gaji lo. Dapat, tapi menurut gua nggak sebanding sama kerjaan Gitu. yang gue Bilang dikasih. sampai jam 12 malam. UMR ada? Nggak ada. Enggak ada. Makanya dia Wah. masih magang. Aman cuy. Wah, dengan jam kerja seperti itu sih kata Dia dengan ibunya. Gila Bu, banget sih dikit anak kids magang. ya. Ya cuy, sumpah kayak Apalagi ngurusin keuangan perusahaan ya. Iya Dia- cuy, itu dia gede pemerintahan banget. ya. Yang gede Jujur, lu dia swasta apa namanya? swasta lah. Swasta. Kalau pemerintahan malah nggak dapet sama-sama. Sertifikat dapet sih. Iya, nah terus juga apa ya, di situ tuh kayak gue ngerasa gue jadi kayak anak broken home tuh. Oh, Kayak siapa Karena- kayak Oh iya, iya. Karena iya suami istri lah bayangin. iya. Sering cekcok cuy. Sumpah. Dibawa ke kerjaan. Iya, Iya. kebawa masalah keluarga. Terus jadi lo kayak jadi mikir juga kan. Iya jadi gua kan kalau malam tuh review ya. Ah. Review kerjaan gua nih, progres Iya. gua Iya. di luar malam. Apa ya kita enggak. Nah, padahal kan suami istri tuh beda ya, beda pendapat kan antara kerjaannya. Mereka cekcok di depan kita. Anjir. Enggak tahu ya. Sampai kadang istrinya tuh nangis. Serius. Serius cuy. Di kantor. Dan Di itu kantor. ngelihat semua yang Iya. Nah, magang-magang ini. Lihat. Dan fun fact-nya kantor ini tuh rumah. Oke. Oke. Oh ini jadi dia tuh kayak Apa sih? Kayak house Ini kantor apa sih? Ini KP apa sih? Ada lah. Ah, adalah. Ya cuy, mungkin yang di dan ini tuh di Jaktim coy. Oh, di Jam. Jaktimnya mana? Ada lah. Jangan. Enggak, kan Kayak mungkin- Jaktim kan banyak. Ah, Jaktim kan itunya apa spesifik, nggak usah spesifik alamatnya kayak Jaktimnya mana, pondok apa? Di Pondok Kelapa. Iya. Iya. Dia ke dia. Itu KP yang kayak nyewa ruko gitu nggak sih? Iya, Iya. punya ruko. Tapi Tapi dia gede. juga, tapi dia tinggal di situ. Oke. Karena kebetulan tinggal di situ. Anjir. Iya, anjir. Itu yang magang-magang sudah dari kampus mana aja. Nah, Ah, dari Uncika ada 4. musik ada 4. Dan cuma yang bertahan sampai cuma Uncika doang. Oh iya. Iya. Sisanya yang lain yang kampus lain? Jadi kan selama 6 bulan ini ada yang masuk doang pasti dari Mak, lu Kalau gua ada suka nggak sama UPI, lagunya The Giant Worker yang UNJ, Roses? Ah. Yang Unpad. Roses. Tapi mereka Suka kan? Bagus kan? Eh, Bagus tadi dia sama kayak Closer. Ah. Cuma beda, agak gak beda tahan. Sebulan sama All We Know. Sebulan we know, Ah. sebulan we know. Iya, Karena iya. tekanan kerjanya kayak gitu. Iya, iya. Jadi ya mereka Ah, lu agak Starving kuat. nggak? Tahu. Itu enak tuh. Iya. Sama satu lagi yang Megan Dan Trainor. yang kuat tuh cuma kita doang tuh anak Uncika. Just a Friend to You. Wah, gila. Wah, respect. itu lagu viral anak musikanya lagu tren juga. sama nih. terang. Iya, Bener. iya sama sama gua akuntansi semua. Ah, Dan Ini lu tau nggak lagu saling Justin nguatin. Timberlake yang Can't Stop the Feeling Apa? yang smooth? Saling nguatin Tahu. cuy. paling mati. Wah itu lagunya enak banget. Lanjut. Ini iklannya gimana sih? Lagu iya nih. Lagu apa sih namanya tuh? Can't Stop the Feeling. Kata gua Justin nggak, lu Timberlake. sini dah. Gua sini. Enggak, aku juga bantai. Saya mana tuh? Itu Nah, soalnya gue tadi liat Cewek serius semua. banget anjay. Ya emang itu Iya, cuy. yang Ya awal-awal gini cuy. emang gue ingin ngulik narasumber kita cowok kayak Ya udahlah. wawasan baru juga buat kita. Nah itu makanya gue bisa Excel segala macam itu dari situ. Oh, Belajar. belajar Soalnya- sama dia. Soalnya kalau misalnya kerjaan itu touchpad itu kayak nggak boleh Nggak boleh, dipakai lah. Itu kata si Ya, partner. benar ya. Iya. Oh. Jadi gue Full pakai pakai. keyboard aja dan harus cepet. Ngerti gak? Paham. Jadi kalau harus pakai kode-kode gitu. Apa coba ulang-ulang apa? Ya di Excel. Soalnya gue setiap hari pasti buka Excel Ah. dan buka WA. Tadi tuh touchpad apa? Jadi nggak boleh dipakai. Touchpad tuh apa? Corsair Mouse. Iya. Corsair yang tengah. Mouse. Ini nih, Iya. nah, mouse. nih. Nah, yang mana? Nah, itu Touchpad. nggak dipakai. Corsair.
Lah kan udah pakai sini keyboard semua. Jadi kalau misalkan pro itu biasanya pakai shortcut aja. Nah, mainnya di sini nih. Nih yang tanda ini, yang panah ini nih, mainnya. Geser-geser lah. Wow. Ada banyak iya. sih sebenarnya. Ya. Iya, bisa di Excel. Di Excel. Paling nggak usah kontrol masifnya aja tuh. Jujur ya. Dan gue sebenarnya udah gak tahu ya emang laptopnya ada kata gue ya. Biasanya Gua kadang udah sering rusak rusak juga tuh. laptop. Ada yang sering rusak apa? Apa? CV-nya tuh gara-gara Laptop. perkara shift kagak mau biasanya. Rusak kata gue. Iya. Ya itu mungkin kalau laptopnya aja ya lama ya. Laptop kantor. Iya. Oh, Gue jadi lu pakai laptop kantor. dapat inventaris gitu lah ya. Iya. Karena kan dokumen-dokumen penting kan, dokumen perusahaan. Ah. Jadi pakai laptop kantor. Ah. Wow, pantesan setiap lu kayak ini tuh kayak set gitu loh. Iya, Iya. soalnya harus cepet gitu. Oh iya, oke, Itu- ilmu baru, ilmu Coba baru. dong kalau laptopnya Jaki rusak nggak ya? Itu lu Enggak sama kok, bener kak, aman. itu sama lo magang berarti yang dari Unsika tuh cewek semua. Cewek semua. Itu kayak lu kenal dari semua cewek. Iya, semua Dari kenal. awal. Dan mereka nggak tahu, nggak suka sama cowok. Jujur ya. Gak tau, katanya susah Jujur jangan nggak susah suka. enggak cowok, Oh. susah dibilangin gitu loh. Oh. Dan si partner ini emang suka marah. Ah. Ceweknya suka ngomporin. Si istrinya manajer itu ya. Oke. Jadi udah jadi tuh. Oke. Dan si cowoknya orang Batak. Oh. Oke. Kayak pejir kayak gitu. Marga apa? Ada lah. Enggak, marga apa ya disebut? Marga mah aman, marga itu kayak keluarga, Simbol silsilah kita. doang. Simbol. Gue udah lupa Situ namanya. orang. Iya. Terus Si Makupang. Gue lupa. Simbolon, Raja Guguk. Gua lupa. terus Situ kan kalau Batak temen tuh- gue tuh apa ya? Gak Barat. Gue lupa. Oke. Tapi memang kalau Batak tuh biasanya keras ya. Emang ada Kalau- marganya. Iya cuy, keras Kalau banget. cocok Batak Tapi lah, emang orang cocok Batak Batak. tuh rata-rata orang kaya ya. Iya, hukum gitu kan. Hukum, gitu-gitu. Ya, iya rata-rata. Akuntansi. Hmm. Kayak kagak ada yang makan gini apa gua aja yang makan? Gue Ya tadi udah. udah mau makan. Oke. Cak mau bihunnya dikit Udah lah itu. Cak. Doa Sebenarnya sama banyak akar sih. gue. Sebenarnya kalau Emang misalnya gitu, ngomongin jejak magang banyak. Bener banget. Itu mungkin di balik layar aja. Oke. Gue pengen bihun. Next aja, udah next pertanyaan. Next. Pertanyaan. Gue di sini sebagai apa sih di KKN ini? Di kakak ini gua sebagai acara. Acara. Hmm. Coba dong ceritain awal mula kok bisa jadi acara. Oke, jadi awal mula banget nih gua Hmm. kan mau KKN ya. Terus gua mikir, gua gak mau jadi apa-apa. Mau jadi apa-apa? Ya, gua mau jadi apa-apa. Gua mau Awalnya diem. mau jadi apa-apa. Gua mau diem kayak apa gua logistik aja ya. Gue juga gitu. mau jadi introvert. Logistik. Iya, Oke, gua awalnya oke. logistik loh Tapi pengennya. kebablasan dulu. Nah terus logistik tuh kan pas pemilihan ya, set Iya. logistik tuh ada yang milih si Rijal. Terus gue tuh Oke. pengen ngomong kayak gue ikut tapi takutnya, Silakan ya. makasih. Gila. Tapi takutnya gue tuh ngikutin Rijal gitu loh. Takut apa? Kan pas pemilihan Ah, si Rijal milih logistik. logistik. Dari awal dia ngetem Iya dari logistik. awal logistik dia. Ah, Terus gue tuh pengen logistik lagi tapi takutnya disangka gue ngikutin si Rijal gitu. Padahal gue juga gak kenal sama dia. Oke. 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 Oh, jadi disangka takut ada main gitu Iya ya. ada main gitu. Jadi takut ada fitnah. Dari fitnah jadi kayak menghindari. Tapi kenapa logistik aja? Iya coy, jadi gue tahan kan. Ah. Pas gue tahan, si Ah. Rapi logistik Ah, nggak jadi. udahlah. Iya. Terus humas udah banyak. Iya. Terus tinggal acara PDD sama BPH kan. Hmm. Nah gue tuh nggak bisa PDD. Iya sama. Gue nggak suka ngedit-ngedit. Gue juga. Tapi gue suka video atau foto. Ah. Terus gue nggak mau jadi BPH. Kenapa? Karena gue pernah Pusing jadi ribet. BPH dan gak mau. Pusing ribet. Iya cuy. Pusing ribet. Gak mau jadi ya udah deh. Pasti di Jadinya pikiran orang acara. awam tuh gampang tinggal nyuruh dan lain-lain. Betul. Pasti nggak gitu dulu. Iya betul. Betul banget. Akhirnya Jadi akhirnya acara. acara. Nggak Kenapa kayak. lu gak milih humas yang katanya ini? Gue nggak bisa humas Humas tuh cuy. rame cowok katanya. Ya kan? Iya namanya mau minat Cok. Karena pikirannya cuma kayak menghubungkan Oke, menghubungi gampang. aja. Dan anehnya nih Gampang. dari rame nih ujungnya ke gue gitu. Kayak Iya. aneh aja gitu. Keren cuy. Berarti Emang Eh, udah di lauhul mahfuz. eh. aja. Udah mau dia tuh Eh. malu. oke nih. Gua Lu aja tuh klarifikasi sebenarnya nih. tuh mau jadi kormades anjay. Gue klarifikasi ini. Oke oke. Apa-apa. oke. Yang klarifikasi yang masalah Ilma dan Jaki. Ah, Oke, Yang kemarin kita kemarin, ngobrol ya kemarin. di Oke. next kemarin. Iya iya. Kemarin ya kan. Iya. Jadi Ilma dulu apa Jaki dulu? Ilman dulu. Jaki dulu. Apa Nah, sih Ilman dulu? dulu. Ilman Apa dulu. sih? Sweet, sweet lah, sweet. Wait, Udah lama udah lama. Lama nggak bisa bareng. yang menang ya. Lagi. Ilma lama ah. Ilma lama nunggu anjir. Ilma dulu. Oke, Ilma. Oke. Jadi dia Oke. tuh awalnya kan ke humas ya, Mak? Ke humas atau ke acara? Acara dulu. Oke. Jadi dia tuh awalnya ke acara, guys. Hmm.
Udah ngetem di situ. Udah ngetap tuh. Udah ngetap segala macam. Terus lu ke humas enggak? Enggak, gue langsung aja. Nah, terus Lo kontes itu aja. pas itu tuh Oh. dia bilang kalau misal gua ngeliat nih PDD tuh ada si Agoy, Gilang kan. Berdua nih cowok-cowok. PDD yang ngajuin pertama gua. Iya, intinya berdua lah, cuma cowok-cowok. Oh. Oke. Nah, terus Ilma somehow dia tuh ceritain kalau misalnya dia jadi koor Iya. PDD. Terpaksa dia sebenarnya dulu. Nah, gua mikir ya, kayak gua punya pemikiran, mungkin ya bocah cowok kalau misalkan ini tuh gak bisa gerak gitu. Kalau misalnya gak ada yang ngarahin. Iya, dia melihatnya di luar ya. Nah. Udah tahu siapa kan sekarang yang Nah, terus Oke. setelah melihat CV dari Ilma sebagai Oke. koor gitu kayak PDD, I think dia tuh pantas Bener gitu. gue Deserve. sama kayak Nah, deserve di cuy. rumah gue langsung kayak Itu- oh mama masuk PDD Betul, Berarti pemaparan Betul. pasien di Zoom itu ya? betul. Ya. Gue nyesel, Nah, Cok. jujur nih, gua aja gak mau memaparkan dul. Cuma gua doang gak mau memaparkan. lu kenapa? Lah, apalagi Karena gua. tanya lu terpanjang. Iya. Lah apalagi gue juga gak ada Lu bisa pemaparan. minat PDD kali. Emang gak masuk. Karena dia pengen mengasah skillnya. Bukan mengasah sih. Jadi awalnya itu. Bingung juga gua mau acara dan Apa lain-lain ya? gak mau udah PDD aja. Awalnya tuh Tapi kata temen gua, Ilma pengen PDD paling susah juga. acara Heeh. dipindah oleh lu. Terus anehnya Eris nulisnya gue di Humas. Humas. Dan dia tiga coy, dia tiga. Gue Dia tiga, tiga, coy. kenapa gue di Humas ya? Iya, kocak coy. Dia sebenarnya awal-awal kocak coy. Mau nangkap aja. Oke. Nah, Tahu enggak? Sampai aku notice dari awal dia yang ngajak kenalan tapi dia nggak kenalan. Gak ada yang notice kan? Oh iya. Dia ngajak kenalan. Dia tuh di grup nih baru dibikin nih. Udah Ah. kumpul semuanya nih. Hmm. Terus dia nyeletuk, kita kenalan dulu gak sih? Gitu kan. Oh terus yang lanjut ke IG gak sih yang kepada Iya. sesi IG? Iya. Iya. Gue juga gak ngelis. Gua gak ngelis. Gua gak ngelis. aduh. Enggak, mau gua ngapain aja ngelis IG dulu. Ayo guys kita kayaknya kenalan. Terus ada yang kenalin tuh. Aku namanya ini. Aku halo. Terus kata gue gak mau paling akhir kan. Gue gak mau les chat gitu, gak mau. Terus nungguin ternyata udah Ada lagi, gak bisa ada lagi, kenalan ada deh. lagi. Iya. Ya oke. Iya gitu. Terus IG juga gue gak ngelis. Jujur Gue gua udah IG challenge gua aja. gak ngelis. Jujur agak. Tapi Jadi gue penasaran. Beneran. Siapa aja ya? klarifikasi gue Iya. diterima gak? Enggak sih. Karena bener-bener gue emang gak mau gitu PDD lagi. Karena udah Kenapa lu enggak nolak pas itu? karena kalian percaya, jadi gue percaya gitu. Oh, Gue mah iya. gitu sih. Iya. Emang ada orang tua Emang kayak gitu. emang harus percaya sih orang. Ya coy. Ah, Tapi akhirnya lu survive kan? Iya, gue Coy. percaya sama kalau orang percaya, kenapa gue nggak percaya? Gua juga betul. dipercaya sama dia dulu. Ternyata hari coba ini gua. Ya bisa dibilang cowok-cowok kalau jadi PDD gak percaya dulu. Kan gue awal-awal cowok-cowok misal bukan nggak percaya tapi gak ada yang ngarahin gitu loh. Ya, lu udah ngatur gak? Dari dulu ini. ngatur-ngatur gitu. Bos masih aman, udah tidur gue. Nggak ngatur-ngatur. Soalnya gue juga ya maaf ya. Ini Ah, kan baru awal-awal juga gue juga nggak tahu dan gue berpikiran itu waktu udah mepet. Kalau nggak salah seminggu atau berapa hari lah iya. dan KKN. Iya. Dan gue mikir PD itu harus gerak cepat Iya. buat nyiapin vest, Hmm. ID card, live Tapi report, tapi segala anda tidak, lu nggak tahu kan? Yang paling pertama gerak tuh PDD. macam. Saksinya tuh Pawas. Jujur. Oh. Ya iya. Kan Emang dari gitu. lanyap gitu-gitu Iya, kan. gua- Dan lu mau tahu siapa yang gerak pertama? Siapa? Ya, Ya, lo, elah, iya, siap. lo, ya, Oke. Iya lo. siap dan iya siap. Gue iya yang buat kasaran siapa ya? Lo. Tuh kan. Siap Oke, siap oke, bang oke, PDD. oke. Pro PDD. Fun fact, gue baru terjun ke PDD tahun ini, Cok. Udah nggak apa-apa. Gara-gara pramuka ya? Iya, karena mau nggak mau gitu. Jadi ya gitu, balik lagi Lu karena orang percaya. lu anak ini, lu anak kokonat. Apa? Lu anak kokonat. Oh, udah cuy dia. Anjing tunas kokonat garis keras. Gue pramuka, Cok. Gue pramuka, Praja Muda Karana. Ini ya, iya, ini lu udah pakai selempang belum? Enggak. Yang isinya ada banyak batu. Enggak, Udah kayak Masih UKM, tuh, UKM masih, gitu masih. coy. UKM. Udah kayak ini di film Up siapa sih? Yang bocil itu apa sih? Oh, yang sama kakek-kakek. Iya, yang bocil siapa sih namanya? Rasel. Rasel. Asal. Tapi dia pramuka anak kesayangan rektor, Cok. Iya, Salah satunya Cok. selain Parasika. Iya cuy. Anak kesayangan rektor. Oh, lanjut woi itu woi. Saya mana tuh? Lalu otot Oh iya iya gitu. Kan banyak toh. Kan banyak toh. Gue sebagai moderator bingung gini. Enggak, karena dia tadi ini jadi kemana-mana. Iya klarifikasi kan klarifikasi. Ya lanjut klarifikasi Iya. Jadi lanjut. Kalau Jadi, itu gua. Podcast tuh berdua doang, Cok. Iya Iya. toh harusnya ya. Ini Ada banyak udah toh. pergi, Cok.
Nah, oke, Iya. pas Jackie tuh kenapa kayak gitu? Jadi, Oke. gini guys. Kan kita tuh sebenarnya udah 3 nih. Gua, Aca, sama Ilma di acara. Tapi gua sendiri yang mindahin Ilma. Oke. Jadi acara berkurang nih 1. Oke. Ya kan? Nah, sampai akhir rapat itu acara tinggal cuma 2. Oke. Nah, terus dia itu gak masuk. Oke, gue nggak masuk. Gak masuk first meet. Ini ya, Ininya. for your information aja, Gua dia nggak nggak masuk meet pertama dan dia sebenarnya tuh Kormades. Ya, tapi dia tuh untung aja hokinya dia gede. Oh, iya Sumpah jujur. awalnya Iya. tuh kayak apa sih Jackie tapi dia aja nggak masuk. Ya, ini kan ditanya, Coy. kan dihitung di meet ya. Ini siapa yang kurang? Jaki udah dihitung, nggak dijawab. Ini kan emang Terus lawan. dia ini cowok baru lama banget bilang Ya. mati lampu dan itu dia So- balasnya ke orang istimewa. lu so cool banget ya, susah banget dicari ya, susah banget dichat. Sumpah dia balasnya ke orang istimewa menurut gua. Perlu istimewa cowok. Udah. Istimewa Semua cowok. cowok. Lu mau lihat foto profilnya dia nggak? Mila nuduh gue rada-rada nih di podcast gue sama Mila. Lanjut. Lanjut. Saya mana tuh? Tadi. Bayangin foto profil lu tuh ngechat kardus. Gue lupa deh. Gue lebih kocak yang Oh, yang tinggal paket 2. tuh. Oke. Ah, Sampai akhir rapat terus katanya buat acara ini nanti dirundingin kan sama BPH. Oke, nah singkat cerita BPH nentuin kalau misalnya Jaki masuk acara. Oke. Oke, tanpa sepengetahuan kita berdua Hmm. gitu. Nah, gua dan Aca saling ini berdiskusi lah. Cak, menurut lu gimana ya? Gini Jackie di acara gitu kan. Gua nggak tahu nih ya, gua nggak tahu lu nih sama sekali. Oke. Oke. Gua taunya lu Udah gak masuk. itu cowok udah Gua bad feeling. gua taunya lu gak masuk first meet. Oke. Oke. Kenapa coba kayak gitu? Apa? Kenapa nggak Iya. join? Ya kan emang ada trouble. Oh. Ada trouble. Enggak, lu bilang males. Wah, lu bilang iya, lu pasti udah pernah jujur. Enggak. Nggak Jadi salah. emang kenyataannya mati lampu. Nggak salah. Terus juga gue lagi gak ada duit, gue gak ada wifi. Terus kayak di setengah 8 jam setengah 8 lewat tuh satu udah nyala. Hmm. Nah gue tuh nggak tahu kalau masih ada dan gue ngerasa udahlah. Masalah. Emang Tuh, anjing. dia Lu tuh punya anjing gitu. Mending gue lanjut nyari makan gitu. Tuh Ya, emang anjing cowok. kan. Wah. Tuh gimana coba? Gua nggak percaya kan. Oh, oke. Iya kan. Oke. Gua nggak tahu kan. Terus dan di situ tuh kan yang vokal tuh ada 2 cowok, si Ripki sama si Pawas. Yang di meet itu. Ya di meet itu. Oke. Nah si Pawas jadi Kormades, Ah, si Ripki Humas. ah. Oke. Nah gua awal-awal tuh kalau nggak salah ya antara milih Gilang, ini mah Agoy atau si Rifki. Ini cowok lah Untuk acara. untuk acara. Iya, udah dibuang. Tuh, itu ada suara hati bocor ya. Backsound coy, backsound. Suara hati bocor sih Ya jujur. coy, di mana ya, di mana? Lanjut. Terus akhirnya coba deh gitu kan ke si Rifki dulu opsi pertama. Ah, Nah terus akhirnya gue tuh yang ngechat si Rifki. Apa ya gue bilang, Ki setelah gue diskusi sama Aca gitu kan, lu mau nggak ke acara gitu. Itu kan terus kata dia, oh emang boleh gitu. Iya nanti kalau misal lu mau gue omongin ke BPH gitu. Jadi gue konfirmasi dulu nih sama si Rifkinya mau apa enggak. Terus dia mau. Terus gue ngomong tuh ke BPH nggak tau Mila tuh siapa gue lupa. Ke gua. Ya ke Mila. Nah Mila bla 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 gitu ceritanya. Padahal itu posisinya gua habis banget ngumumin ke lu kalau lu di acara. iya. Nah itu Karena dia gue. sempet tolak. Pokoknya itu yang gue mempermasalahkan itu. Gue juga gak tahu cuy sebenarnya. Dan Mila tuh ngomongnya, Jak Rifki mau pindah gitu. Dan Oh oke. Rifkinya. Dan Dan gue mikirnya Rifkinya- kayak, Gue mana ya? wah Rifki ketua BEM nih mau ke acara kata gue. Ketua BEM Mau ke coy. acara kan. Gue nanya lagi pas ke Rifki yang survei itu. Enggak Jak, gue disuruh ini ya gitu. Mana si Rifki ya? Konfirmasi. Validasi anjir. Enggak apa-apa. Kan ini cerita-cerita seru-seru aja. Ya lanjut, itu udah berapa menit Jir? Ini udah setengah jam. Nih, dia bilang gini. Gue bilang gini ya. Halo, malam Rifki. Anjay. Gimana ada divisi acara, anjay. Ah, Mau tanya, jadi dari divisi acara ini butuh 1 orang lagi. Gue nggak tahu nih kalau lu udah masuk. Oke. Oke. Jadi dari divisi acara butuh 1 orang lagi nih untuk join ke kita. Nah, kamu kira-kira berkenan nggak untuk masuk divisi acara? Karena gue ngerasa lu berkompeten gitu untuk masuk divisi acara, Ki. Terus, iya malah, boleh aja sih. Berarti kemungkinan gue double job ya. Terus kira-kira emang sudah ditanyain ke yang lain. Terus gue bilang,
enggak sih, kalau bisa nanti si Jaki humas biar lu ke acara gitu. Nah terus gue bilang, nah ini belum mau nanya ke lu dulu, nanti gue tanya ke Mila yang jadi PD acaranya. Oh gitu, coba lu tanya dulu ke Jaki, kan dia juga belum jadi apa-apa kan, siapa tahu dia lebih ada pengalaman di acara. Oke gitu. Tapi langsung kayak udah pindah aja gitu. Karena jujur gue sebel sama Jeki karena gak masuk cowok itu pertama. Iya kan ya, Nomor dia itu paling akhir masuk grup. Iya abang iya ya, susah Susah, nyari juga. Untung ada aja sahabat. Lu mau lihat kan kelakuan moderatornya? Oke. Gua karena gua ngerasa tuh gua udah ngerasa cepet tuh. Karena udah ngerasa cepet gua. Udah cepet tuh, cepet mananya anjir. Wah, 7:30 gua masuk. Apanya? Pengumuman. Heeh, Gua inget banget gua habis UAS. Pengumuman ini yang first meet. kelompok Heeh. gua lagi UAS. Siang. Iya siang gua lagi UAS. Terus Oh. kayak teman gua keluar, weh, ada ini nih kelompok ini udah ada. Tahu gua nggak gua pikir gua langsung balik. Terus tiba-tiba pas habis sholat isya tuh udah masuk ke grup kayak anjir cepet banget nih, keren banget nih gua gitu. Anjir. Cepet banget, malah balik lagi. Oke. Yang ngechat gue di tele siapa ya? Nah gue bukan, kayaknya gue deh. Gue nggak tahu, pakai PP kucing anjing. Tuh lu ya. Yang gue suruh buat grup pokoknya Ji. Karena gue anjir, ini kelompok 16 kok kagak ada nomor 1 punya. Gue ngechat, gue speak up aja di grup nih 16 malah kagak ada, terus gak lama muncul. Oh, itu tuh lu. Dan akhirnya sekarang satu divisi. Iya kan juga nge-DM gue ya. Iya, gua nge-DM lu. Karena nickname-nya telenya dia nggak ada nickname-nya aja. Ada. Kok Ilma Namanya apa? nggak nge-DM gua? Mak, Iya, Jeki pengen di DM. Kok Ilma nggak nge-DM gua? Nah kan lu gak muncul. Aja tuh kayak terpencil cowok lu tuh kayak terpencil sumpah. Iya. Lu tuh kayak anonymous chat anjing. Hidden Kagak gem ada. cowok, hidden gem dia tuh. Oke, emang yang tahu-tahu aja emang. Iya, cuy. Dia terakhir, cuy. Raja mah datang terakhir, cuy. Oke. Lanjut. Sekarang ke first impression. Oke, aduh Lu tidur aja gue kalau ngantuk. Kalau siapa nih? Ke Pawas dulu. Ke Pawas ya. Iya. Jadi first impression kan gue ngeliat di first meet lah. Gue sebenarnya sepakutas sama beliau, tapi gue nggak tahu. Oke. Lu nggak tahu bahwa di FEB ada Pawas. Ada Pawas, gue nggak tahu. Cuma pas dia perkenalan dia tuh ngomong panjang lebar gak sih? Gue nggak tahu. Tadi. Panjang lebar lah Oke. intinya terus kayak. Maju. Terus ya dia bilang kalau misalnya dia pernah jadi humas, pernah ikut ke Himas. Himas tuh himpunan mahasiswa manajemen. Mahasiswa Singapura Bangsa. Iya betul. Iya, terus. Nah terus kayak wah ini orang kayaknya bagus deh gitulah. Jadi mungkin di divisi humasnya gitu kan. Iya. Terus gue ngeliat keseluruhan pas pemilihan Kormades gitu-gitu. Nah gue tuh milihnya si Fawas sama si Rifki. Karena apa? Karena gue ngeliat yang vokal tuh mereka berdua lah. Iya, yang banyak ngomong lah. Yang banyak ngomong tuh mereka berdua. Cuman katanya si Rifki tuh nggak mau karena dia nggak ada pengalaman sama sekali. Sedangkan si Fawas ini ada pengalaman. Jadi gue kayak wah kayaknya dia cocok deh gitu jadi Kormades. Ternyata ada si Jeki guys. Apa sih kok gua? Kalau misal lu masuk gue pilih lu juga. Kenapa gua? Ya bisa jadi lu bagus pas first meet-nya. Kan gua gak ada pengalaman juga. Lah, ya, bisa Bisa aja. jadi. Gue di organisasi. Yang penting gua keluar dari organisasi. lah, lu organisasi apa cuy? Ada dulu organisasi teknik. Gue mobil-mobilan, gue main mobil-mobilan, mainan gue Keren cuy. mobil listrik. Tapi Keren banget ya. gue nggak suka, gue nggak sudah ngerti gitu. Karena gue keluar, panitia cuma 2 itu pun konsumsi. Jadi gue nggak ngerasa oke lah jadi Kormades. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, siapa tahu ada yang percaya lu bisa. Iya. Oh gitu ya. Aneh. Iya. Oke, itu ke Fawas. Terus Lanjut sekarang ke BPH dulu yang cewek-cewek. Eriska. kalau ke Eris apanya? Sebenarnya dari awal kan yang ini kan gue ngelihat dia udah ada bibit-bibit cekung. Oke. Soalnya dia sendiri yang udah gue aja yang notulen gitu kan. Itu kan sih itu. dan bahkan yang bikin Google Meet pun dia, iya gak sih? Nah kan emang kan sekut udah banget dari ya. awal gitu kan. Gagah emang ya. Iya cuy, Gagah gagah. Ya. Iya cuy. Panjang ini Eris, wah. Iya lama banget kan. Terus dia juga yang bikin notulensi. Terus pas pemilihan BPH dia juga ngajuin diri. Oh ya? Iya dia sekum Dia dia. langsung baik, aku main sekretaris nih. Iya udah sekretaris dah Eriska gitu.
gitu. Mantep banget, Kayak wah langsung ditulis gila gitu sih, ya. mantep dah Di kata gue ya. Gila ada sekum nih gitu Iya, kan kayak, sini. Gue bangga banget sih. Gitu. Jadi gue ngeliatnya dia keren sih. Terus sekarang Ya sekarang juga keren cuy, semua keren cuy. hasil perbandingan ya Jack ya. Iya benar. Sekarang dan akhir. Ya bagus lah. Enggak, jangan di spoiler dulu loh. Jangan spoiler dulu. Iya cuy, ini mah dia udah peserta podcast sebelumnya nih, Oke. jadi tahu. Iya kan gue gitu kemarin. Iya. Kan suka gue pertanyaannya. Ya kan maksudnya kan ujungnya perbandingan. Iya. Oke. Kalau Kamila Kalau Kamila, nah dia tuh fun fact-nya dia orang pertama yang apa ya, teman pertama kalian gue lah, ibaratnya anjay. teman. Kan gue ngeliat nih ya di nama-nama anjir gak ada satupun yang gue kenal nih. Bahkan Mila atau si Ilma pun gitu kan. Mila, si Ilma sama si Pawas punya sefakultas, gue gak kenal. Terus gue kan ngechat ya di grup teman-teman gue lah, grup circle. Terus ada yang kenal gak gitu kan, grup 16. Terus ada tuh satu temen gue yang bilang, itu ada yang komen tuh katanya dari grup 16 di IG. Iya di feeds IG, feeds KKN lah. Iya gak sih Mil? Nah, gue juga Gue orang pertama yang komen ya. Iya, cuy. Gue ikutan komen. iya coy, gila kata gue, gila sih ini curi start duluan. Ya udahlah, akhirnya gue chat tuh ke Mila, halo Mila segala macem. Terus gue ngeliat dong dia kayak pakai second dulu. anjay, gue ngeliat dia kayak banyak gitu kan pengalamannya di BMU, di Genbi, anjay. Tapi gue sih nggak sesakit hati yang ini, yang ini nih. Gue juga pernah ketolak Genbi tapi nggak nggak sesakit hati dia gitu kan. Oke. It's okay, gue mah. Gue sesakit hati itu cuy. It's okay mak. Maksudnya dia masih No. berarti rezeki. Tapi Iya, akun game masih blokir. Iya masih. Anjir. Masih belum. Enak cok. Oke, terus ya udah tuh, terus juga gue chat-chatan kan sama si Mila tuh. Terus dia juga emang dari awal pengen jadi bendahara, guys. Iya. Iya, dia bilang tuh dia jadi bendahara, cuy. Kayaknya yang free antara bendahara kalau gak humas. Iya, cuy, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang juga, ayo temenin aku gitu kan jadi ini. Terus gue bilang kayak mikir, gue gak mau gitu, gak mau jadi BPH. Gue tuh gak mau jadi BPH banget. Udah sempat ngajak Iya. untuk ke BPH. Tapi gue gak mau. Oke. Nah ya udah tuh akhirnya gue nggak jadi BPH. Oke. Tapi first impression gue ke Mila itu bagus. Bagus ya. Kayak, Iya, wah, dia banyak anak organisasi lah gitu. Iya. Makanya si Pawas pas ini juga kayak Biasa branding. iya cuy, branding dia bagus banget coy. Gila. Aslinya plenger banget, Cok. Anjing lah. Jangan lah begitu. Iya sih. Enggak sih, aslinya gila keren banget. Gila. Oke. Iyalah, gitulah. Dia segila itu. Oke. Oke, lanjut. Ke Ilma. Oh gue. Ilma, ke Ilma. Jadi, Emang semuanya gue kan nanya-nanya juga tuh ke grup circle lagi, beda lagi. Ah. Terus ada tuh yang reply, oh ini mah Ilma teman magang gue dulu, katanya gitu. Adalah temen kelas gue, 2 orang. Dia kenal sama Ilma, terus oh iya, terus gue minta tuh nomor dia buat gue chat, Iya. tapi dia nggak balas cuy. Parah kan, parah banget dong. Oh, lu ngechat dia dan dia nggak balas. Iya, dia nggak ngebales. Sampai gue chat di DM IG loh. Terus? Dibalas di DM IG mah. Oh gue mau chat itu di WA juga. Iya, Jir. Oh iya. Emang lu nggak notice baru tahu sekarang? Enggak, gue nggak inget. Apa lu nomor lama ya? Nomor lama gue kayaknya. Kayaknya ya, gak tau deh. Soalnya gue nggak ada Cir. Jadi lu udah berusaha approach dia. Iya cuy, dan katanya tuh si Ilma tuh ekstrovert banget. Dan kata temen gue, lu pasti cocok dah sama si Ilma sampai gitu. temen juga notice gitu gue kan Itu nanya. teman lu di akuntansi. Iya, di akuntansi. Soalnya temen gue di akuntansi itu pernah satu magang, tempat sama dia. magang sama gue. Sebulan. Gue magang cuy. Oke, di mana sih? Di mana? Lupa, yang kementerian kan? BPKAD. BPKAD. Iya, di situ lah Oke. dia. Itu di bawah Pemprov ya? Heeh. Oke. Nah terus ya udah tuh gue kayak gimana, kayaknya seru dah, apalagi pas first meet juga dia banyak banget ini stiker gitu kan, emot. Iya. Just kalau misalnya orang ngomong dia selalu Kalau lu notice mana sih? Itu di ketawa. Enggak di Jimit tuh ada lope, ada ketawa, ada Lihatnya mana ya? gitu. Gue notice Jujur. gue.
Jujur lebay sih. Iya jujur lebay itu. Ya udahlah. fun. Ya udah gue ikut-ikutan kan, gue maksud gue- ikut-ikutan tuh. Dia emot tapi dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong. Enggak. Coba Dia emot. ngomong. Terus Liana Iya. ikut tiup dan dia Gue ikut coy, gue ikut lah. Ya Oh. udahlah daripada dia sendirian nggak gue ikut lah. Tata. Gue juga kayak gue ikutan asik lu Iya. asik nih gitu. Iya gitu kan. Terus gue juga nggak ini pas awal first meet tuh gue lagi di jalan, jadi gue nggak bisa open mic lah gitu kan. Terus gue chat nggak tahu chat apa ya random dan dia menimpali apa ya intinya gue random lah Di random mana? aja di chat di meetnya. Iya. Soalnya gue nggak bisa on mic, jadi gue perkenalan di chat kan. Gue bisa akhiran doang gitu. Kalau misalnya Iya, si gua Ilma sih menimpali kayak keren. Setelah lagi dia jadi co-PDD. Aduh gila keren banget sih. Dia pemaparan itu. Iya itu keren cuy. Dan akhirnya dia jadi PDD. Betul, apalagi dia pernah jadi Himas tuh. Jadi first impression lo ke Ilma dia ceria lah. Wah ceria, fun, extrovert katanya gitu. Oke, lanjut ke Fiona. Oke, sebenarnya kalau misal Fiona itu first meet, gue gak terlalu notice sama dia. Gue notice-nya tuh pas pertemuan di kafe. Di kafe, oke. Jadi gue ngeliat si Fiona tuh kayak temen gue banget. Maksudnya Kayak temen gue lah, dia mirip temen gue banget. Bentukannya, cara ngomongnya, Iya. kayak feminimnya, Oke. segala macam. Jadi kayak oh my god gitu, ini mah temen gue banget nih, kayak gue juga bakalan ngerti dan Bakalan klop. iya bakalan klop gitu kan. Terus lama kelamaan dan emang dia mirip temen gue banget, cewek banget gitu. Di Fiona di FEB. enggak Oh, ada di teman Indramayu. di Indramayu, Oke. iya dia kayak temen gue banget lah. Ah, Terus gue juga bilang tuh ke si Fiona pas di sini, kalau pas di kafe mah kayak oh dia kayak temen gue lah, yang cewek-cewek banget lah, cewek-cewek imut gitu kan. Dan iya ternyata iya sampai ke posko juga dia suka Dan ini rambut, iya, catokan. suka catokan, suka make up banyak, terus suka baju-baju lucu. Itu ke teman gue. Jadi first impression gue ke Yona tuh kayak ya gadis yang cewek gitu, cewek banget. Dia sih cewek banget, ceweknya cewek banget. Di antara cewek-cewek kita dia paling cewek gitu. Oke. Gitu. Paham. Gitu. Paling princess lah ya. Paling Oke, princess, betul. Tapi di kafe tuh ada obrolan nggak sama Fiona? Enggak ada sih. Karena kan jauh kan. Karena gue jauh dan gue telat kan sama Iya. yang si Aca. Oke. dia lagi udah telat berdua. Dan kita tuh nunggu si acara ini. Gue tuh nyesel. Karena kan yang datang Iya. masalahnya cowok. Gue nggak tahu kalau misalnya acara gak ada yang datang, jujur. Pas itu gue kira tuh udah oke lanjut. gue doang gitu kan yang telat. Gue izin telat tuh, ya kan. Hmm. Dan gue nggak tahu kalau misalnya Aca juga izin telat Hmm. dan Rifki nggak datang. Hmm. Itu gue baru tahu. Hmm. Pas itu kayak gue juga merasa bersalah. Dan si siapa yang nggak tahu, Mila atau Eris bilang, Li cepetan acara rapatnya udah selesai. Lah kata gue ya Ah, itu baru 8 menit atau apa, kayak acara apa rapatnya secepat ini gitu kan. ah. Ternyata salah, rapatnya baru mau dibuka Oh. gitu. Anjing tuh. Oh gitu. Gue udah cepet-cepetan cuy, gue baru nyampe kos gue langsung pergi. Oke. Langsung pergi. Mati lampu kan. Tapi emang Iya, menurut gue betul. lama sih dia berganti-ganti. Ya, gue Lama, emang izin telat cuy, gue emang izin Maksud telat. Cowok kita nungguin dia. Gue tuh datang nih, gue liat kan, oke gue humas udah ada nih, Mm-mm. oke PDD udah ada, logis, acara mana? kita nunggu dia gitu, acara mana? Ngapain gue datang awal gitu, awal gitu? Ya maaf ya. Enggak, aman kok, aman. Jadi emang gue sebenarnya udah izin kok. Hmm, Dan ternyata Aca juga habis seminar segala macem. Gue sebenarnya nggak mau telat, tapi ternyata gue telat. Itu salah. Jadi ya gimana lagi kan? Gue udah secepat mungkin gue udah ngegas. Gue udah sampai nih. Gue sebenarnya udah nyampe di kafe tuh 10 menitan. Iya. Tapi kata si Aca, tungguin Li, gue masih di jalan. Gue nanti malu kalau misal ke dalam sendirian. Jadi gue nunggu dulu tuh si Aca. Diantar sama pangerannya. Oke. Iya, pangeran sakti itu. Pangeran itu, Betul. yang pakai motor NMAX itu, NMAX sih? NMAX sih, iya Iya, NMAX sama NMAX. PCX tuh dulu pak. Itulah. Oke. Oke, terus Lanjut. lanjut. First impression ke cewek satu lagi ya? Udah ya? udah lu. Ya Udah. sudah. Lanjut ke cowok. Aca. Oh iya, Aca, cuy. Iya, kita lupa loh ada Aca. Aca Oh, cuy. dia di sini malah kabur loh. Iya cuy, gak tau dia kemana. Oke. Oke, first impression gue ke Aca itu kalau misal di Gumit dia nggak terlalu banyak ngomong. Terus dia tuh tapi dia yang ngechat gue pertama karena kita sama-sama acara. Iya.
Oke. Nah terus gue langsung kan ayo gitu kita gerak bikin prokeran segala macem. Jadi sebelum grup-grup lain dibentuk tuh gue udah gerak duluan sama Aca. Soalnya gue divisi acara kan cuma 2 kan baru awalnya. Jadi gue udah gerak duluan tuh bikin tema segala macem. Nah gue kocaknya gue kan bikin tema nih ya. Tema apalah, nah gue tuh GPT gitu kan. Karena gue males kan. Terus gue kirim tuh tema gue ke Aca 2 tema. Terus dia tuh agak lama ngirim temanya. Ternyata dia lama tuh gara-gara nyusun dulu. Jadi dia tuh ada 3 opsi tema, tapi itu tuh ada deskripsi umum, deskripsi khusus, ini segala macam, kayak banyak poin-poinnya gitu loh, kayak wow gitu loh, keren gitu ya, ini orang keren deh. Makanya gue insecure kan. Terus tema itu gue kembangin lagi lah kayak misalnya tempatnya dia gitu lah. Jadi gue ngeliat si Aca, oh dia tuh kayak keren dah gitu kan buat nyusun segala macem gitu kan. Tapi dia juga abis itu tapi dia ngapresiasi tuh tema gue. Oh tema lu bagus ya, gini kayak dia positive vibes banget sumpah si Aca ini, sumpah sumpah positive vibes banget. Terus pas pertama ketemu dia kocak kan, kayak gak tau kenapa kayak gue ngerasa nyambung dah sama dia. Kayak itu pas di kafe? Iya pas di kafe. Oh ya? Iya, jadi kayak ketawa lah, gak tau, kayak gue ngerasa gue ketemu sama diri gue sendiri. Oh ya? Iya, Aca tuh sebenarnya mirip gue. Dia kayak ngaca gitu? Iya, kayak ngaco lah, tapi kalau misalnya serius lah, kan. Tapi dia juga sering teledor segala macem, itu mirip gue. Tapi dia tuh pas pertama kumpul di KKN di kampus, dia ngajak gue boker anjir. Kayak bayangin ya, kita baru kenal tapi udah ngomongin boker. Gimana ngajaknya, Li? Udah kayak kan lu di mana Ca gitu, kita udah pernah kumpul nih di lapangan di kantin kan. Terus bentar Li, gue lagi masih di jalan tapi gue udah kebelet banget ini katanya. Ya udah lu nepi aja kata gue katanya. Gak bisa nanti gue takut telat. Temenin gue ya katanya. Pas hari Jumat itu? Iya pas hari Jumat itu. Dia bilang temenin gue boker katanya. Maksud gue ya, kita baru pertama kenal, apa dia nggak merasa malu gitu ya? Merasa malu gitu ya? Welcome, Cok. Betul, dia kayak kan kakaknya ini semuanya pasti teman-teman dia pasti ada gak sih? Yang tekniknya dia kan ada kan? Tapi kan cowok? Iya kan banyak cewek KKN dia. Oke. Oh saya teman pada saat berangkat itu? Iya enggak, pas di kampus. Di kampus iya. Kan banyak kan, tapi kenapa dia nggak milih teman-teman dia? Tapi milih gue. Gitu, iya. Milih gue untuk menemani boker dia. Anjir. Terus gue ngeliat kayak awalnya first impression gue dia keren segala macem. Bocah ini mah agak ada tahu malunya gitu. Jadi gitu awalnya gue ngeliat si Aca nih positive vibes lah. Ya keren, makanya gue pas pemilihan koor kan belum ada tuh ya. Baru 2. Terus gue milih dia sebagai koor karena ya gue kira dia sanggup lah gitu jadi koor, dan gue gak mau jadi koor. Bang. Jadi pada acara itu temanya tuh kayak ngajuin dulu. Ternyata temanya ditentuin sama RPPM. Oh RPPM. Jadi ya udah percuma tuh tema-tema yang kita bikin anjing. Jadi kayak tema kita semua tuh sama ya? Iya, tema kita sama. Oke. Gitu. Gue baru tahu loh kayak gitu. Terus kalau poker sebenarnya kita acara tuh udah banyak banget rapat sendiri, bahkan sampai malam anjir. Gue udah anjir nih rapat nih kadang baru mulai jam 9 selesai jam 11 jam 12. Dan itu pun gue kadang ya pas awal nih kesel sama si Aca sama Rifki. Karena apa? Karena kalau setiap rapat itu pembahasannya kemana-mana. OOT lah. Iya OOT cuy. Kayak coba fokus dulu, ini udah jam 11 malam gitu kan ya. Gak tau ya kayak buat sebenarnya nggak OOT banget. Tapi sorry yang ngajak rapat tuh berarti Aca? Ya apa barengan kayak? Barengan sih, barengan. Kadang gua ayo gitu kita rapat buat bahas ini. Terus kadang kan buat RAB nih. RAB kan ditunggu ya sama Mila sama Bendung. Dia kalau nggak salah besok lah. Nah gue malamnya tuh ayo rapat gitu kan buat nentuin RAB ini. Terus ada tuh suatu masa
Aca sama si Rizky itu debatin di door prize senam sehat atau apa gitu ya. Intinya si Rizky itu pengen masukin soklin lantai. Di senam sehat. Iya, terus kata si Aca, ya buat apa gitu soklin lantai gini. Dan mereka debat ada. Karena sokin lantai. Iya, Anjir. iya Dia coba. kan masih berhubungan kan dulu. Iya, tapi menurut gue itu wasting time gak sih? Kayak udahlah masukin aja lah gitu loh. Oh iya sih. Iya kan, maksudnya kayak Juga kayak murah kan. iya, gue kayak mikir gue tuh pengen cepet gitu. Oke. Dan mereka kayak selalu mungkin bagus ya buat ngeliat detail-detail kecil. Tapi gue lebih ke ayo deh kita lebih Berusaha waktu gitu. bertele gitu. Jangan bertele-tele. Nah gitu kan terus kadang gue juga kayak apa gue nggak klop ya masih ini acara berdua gitu kan. Ya udahlah akhirnya ya aman aja. Oke. Lanjut first impression ke cowok. Cowok Ke Agoy. ke Agoy gue notisnya pas ini dah. Si Agoy mana? Kayaknya podcastnya bakal lama juga deh. Iya deh. Jadi mah gue Udah mau sejam anjing. gue ke Agoy ini gue ngeliat IG-nya kan pas tukeran tuh gue ngeliat kan stalking terus nih orang kayak jambul kan dia jambul coy Jambul dan eksis banget kan eksis maksudnya? eksis banget cuy di IG dia Eksis maksudnya gimana? suka selfie lah terus dibikin Nah, JJ ada gitu. NPD. Iya ada NPD lah dia terusan dia suka banget sama motor kayak menurut gue kayak motor itu pacarnya lah terus gue lihat si Agoy ini mah anak motor cuy gitu kan anak motor banget Terus nih filternya sih. Lu mau bilang kayak jamet kan? Enggak, gue iri sama filternya. makanya Ipon Infinix tuh lu gak kayak gitu ya? Iya, maksudnya gitu. udah bapak ini juga bagus Terus Agoy. terus ya udahlah gue ngeliat si Agoy ini kayak orang narsis suka motor terus Gak ada, agak gak ada, jamet gak ada. menurut gue Iya. jadi dia menurut gue soalnya kalau misal cowok narsis menurut gue jamet Iya. tapi kalau misal menurut yang lain ya beda-beda Mending low profile lah. Iya sih, iya gue juga sih. iya kan mending juga Low low profile profile. kan Lo iya sih. iya kan ngerti kan Enggak harus semuanya difoto. iya Di Videoin. maksudnya biasanya tuh yang kayak foto paling nge-upnya tempat-tempat doang Iya. gitu jarang buka. jaya betul Iya. tapi ya udahlah mungkin kesenangan orang beda-beda ya kan Semua berbeda. tapi itulah first impression gue ke Agoy Iya. lanjut Lanjut ke Gilang. kalau ke Gilang ya sebenarnya gue juga nggak terlalu ini banget sih sama Gilang cuma gue notisnya pas foto PDD anjir Apa? filter dia masya Allah Tajam ya ini ya. iya cuy sumpah Foto Gilang. iya Tahu Ini harus banget kan, tahu Cok. gak sih Dia pakai kamera 360 gimana? tahu anjir dia kayak Benteng putih 12. dan tirus gitu kan dan maksud gue ya padahal dia tuh udah tirus kan tanpa filter itu juga bisa gitu kan iya cuy kayak Enggak bad gitu loh, paham iya, gak cuy. sih? Jadi gue ngira nih ya dua orang PDD tuh kayak narsis Sumpah. juga. Dua cowok Makanya itu. dia pas Cowok ketemu itu di Serenity narsis, kan langsung nyambung, Cok. Iya, Karena cuy. mungkin sesama narsis sama anak motor. Betul, iya ada anak motor pas loading barang. Iya. Dia pakai motor jametnya itu motor pink. Gitu anjir. Udah mana notus sampai Fiona Iya, itu. cuy. Yang meletus ya. Itu nanti part Fiona ya yang bakal jelasin soalnya gue nggak tahu. Kayaknya itu bakal panjang juga deh. Iya. Karena ada point of view gue juga kan. Ada gue juga anjir. Oh iya lu tahu. Lu di Iya mana? kan gue sama Rijal. Iya, dia tuh pada bantuin, Cok. Gua mau pawaf udah nyampe. Rijal nggak balik, yang balik gua. Oh iya gak sih yang kalian pada hujanan katanya Iya, hujan kan. hujan. Iya. Padahal gue udah sampai Karawang nggak hujan cuy. Gua tahu Ilma pasti kayak anjing, gua udah pada rebahan. Jujur ya, gue pas itu gue tahu tuh kesusahan ya. Gue kesel anjing gak tau kenapa. Anda udah capek kan? Gue capek anjir tuh gue. Ada aja gitu ya. Iya ada aja anjir tuh gue. Dan maksud gue kan orangnya gak ribet ya. Aduh kok jadi agak kote juga nih. Kayak motor gue Supra segala macam tuh gue ngapain pakai velg kayak gini. Gue mau ngomong kayak lu ngapain sih pakai velg kayak gini gitu, yang standaran aja gitu. Jadi repot kita. Iya Gue anjir. mau ngomong kayak gitu. Emang iya? Iya. Wow. Wah tapi ya udahlah kata gue. Pokoknya ribut banget itu ribut banget tidak. Oke, nanti aja ya. Episode Public Relation Podcast. Iya betul. Besok mungkin. Ya besok. Public relation yang penting humas ya antara Humas. dua humas ini. Oke. Lanjut ke Raffi. Raffi. Sebenarnya kalau Raffi udah nggak ini sih udah gak heran soalnya gue udah pernah kenal sama dia. Gitu kan. Terus kayak Mbak Raffi gitu kan sama ya itulah lo udah tahu gitu kan.
sikap-sikap dia segala macem. Gue udah ngerti lah, Hmm. gue tahu lah intinya dia tuh Ah, apa aja. Dan gue kalau dia logis, oh yaudah sih emang logis gitu. iya emang logis lah gitu kan Ah. dianya. Terus pas itu juga dia ngechat ke gue, katanya Li, lu udah masuk grup belum? Gua udah gitu. Oh, jadi dia sempat ngechat ke grup KKN itu. Enggak, ke gue Oh ya, PC maksudnya untuk masuk ke grup KKN. ke grup KKN. Ah. Tapi gue udah masuk duluan. Satu kelompok. Satu formika. Formika, kabinet. Jadi first impression gue sebenarnya jauh banget ya ke Rapi. Itu jauh banget nih mau dijabarin, tapi gue Iya, lupa. jabarin. Tapi gue udah lupa cuy. Gue pengen tahu, Cok. Tapi gue udah lupa. Gimana dong? Udah lupa. Iya, Ya udah pas KKN aja. pas KKN. Oh ya udah tuh. Oh, udah sekelompok sama Rapi. Oh, Iya gitu. Oke. Skit ya. Iya. Gitu Oke. lah. Lalu first impression ke Rifki. Rifki, si Rifki gue notice pas awal, soalnya dia yang mulai percakapan. Ah. Awalnya gue tuh mau mulai percakapan tapi gue nggak bisa ngomong kan. Hmm. Terus dia tuh nanya-nanya ini dari mana, dia kayak yang paling vokal. Itu di acara. Enggak, di ini first meet di Anjir, Google. oh iya dia kayak gitu. Iya di meet. Terus satu Iya satu cuy. emang alpha sih. Iya cuy, alpha. Alpha sih, respect banget sih. Iya Siapa respect. Alpha? Si Rifki. Rifki. Dia nanya yang kayak lu dari mana Iya, lu dari mana? Misal kayak Liana dari mana gitu kan. Oh, kan gue bisa dari ini. Oh, gini. Jadi dia nambahin lah bla 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 gitu kan. Ah, Terus soalnya di situ kan first meet ya, kita belum ada arahan. ah. Kayak yaudah ketemu tapi gak ada yang mau mulai gitu kan. Gak ada yang mau menenangkan juga gitu. Dan dia yang mulai tuh. Gitu gila. Makanya lu mikir kayak wah dia Iya. cocok nih jadi formades. Karena ya pikir dia bisa lah gitu ngomong dan bisa apa ya kayak berbaur lah gitu kan, berbaur orangnya gitu. Jadi gue ngeliatnya dia oke, positif juga. Gue ngeliat kayak Aca sama Rifki positif Ah, semua cuy. Lagi anak FAI gitu ya. Iya FAI cuy. Ngayomi kan pas awal. Iya cuy, gue kira Ustadz sih iya dia. sama. Gue tuh ekspektasi gue tinggi ke Rifki. Iya cuy. Tinggi banget ekspektasi gue. Iya cuy. Karena gue gak pernah ketemu orang dari FAI. Oh iya kan? Ya, lu pernah? Enggak. Iya kan? Iya. Terus kayak wah ini bakal gue kira kayak gue bakal sholat tahajud mulu nih. Masya Allah. Sholat tahajud. Sholat wajib mah tapi dia. Kayak wah gue sholat tahajud, gue bakal yasinan. Masya Wah Allah. gila kata berbeda Gila. ya. Ternyata enggak. Enggak tahu. Oke lah. Oke lanjut first impression ke gue. Kak lu. Iya. Oke. Kalau sebenarnya kan gue nggak tahu tuh ya lu pas nggak ikut first meet juga, tapi sebenarnya gue pas di kafe gue kan ngeliat lu ya. Terus sebenarnya ngerasa bersalah. Oh ya? Jujur, karena karena gue udah nolak lu gitu di acara. Emang iya? Lu Iya. sempat nolak ya? Iya cuy. Makanya kasihan ya. Iya cuy. Kalau kasihan tuh Jack. Emang iya? Anjir gue gak expect loh. Tuh, Jen. Sumpah gue pengen minta maaf cuma Jadi lu ngeliat kayak lu nih Zaki ya? iya cuy Zaki. Oh iya. Sumpah kayak gue ngerasa gak enak gitu lah. Oke. Tapi semoga dia bisa lah gitu. Oh ya? Iya terus motor tuh ya kan pas sini anjir. Dan gue jujur orangnya tuh ambisius. Makanya gue ayo Jack segat Jack, ayo Jack segat gitu kan. Karena waktu itu gak kuat nih. Iya gue juga ngerti sih. Karena emang gue tuh gimana ya, gue tuh enjoy dengan motor gue. Gak kenceng tuh gue enjoy. Nah gue tuh gak enaknya kalau wah kayaknya ini orang gak enjoy nih. Gue mah enjoy aja. Cuy sebenarnya gue tuh kayak ngantuk cok. Nanti lu greget li kelamaan bawa motor. Gue tuh gregetnya karena apa ya? Apa? Kan di belakang sama Fawas ya. Fawas tuh udah ngasih aba-aba gitu buat ayo gitu sini. Gak segampang itu li. Iya Ci, iya sebenarnya ternyata pas gua nyoba dan ya gua ngertiin dan iya Lu udah emang nyoba motor susah, gue Ci. kan? Iya, kalau misalnya naik susah. Ah, Gitu, maaf ya Jack. iya, Maaf ya Jack. susah. Maaf ya, Jack. Karena itu tuh kondisinya tuh nanjak. Ini Terus nanjak kita tuh boncengan. dulu. Iya. Jadi kayak ada beban lah ya. Ada beban. Iya nggak Saya gak beban-beban amat sih. Iya. Tapi emang ngeri juga sih perjalanan motor kayak banyak truk kan. Sebenarnya gue juga kayak anjir aman gak ya gitu pakai motor kayak gini kan. Aman, sumpah aman. Kayak gini maksudnya kayak itu enggak gue worry ya ke motornya. Gue kayak aman bakal lah. enggak gitu. TikToknya masih nyala tuh berjam-jam sumpah. Anjir. Drive VIP tuh. Udah gue matiin. Drive VIP tuh. Terus kayak gitulah terus gue ngeliat kayak
kayaknya emang nih orang santai lah gitu. Gua ngeliatnya ya, Hmm. karena lu juga naik motor santai, Iya paham sih. santai banget kan kayak ya Gue udah. jujur pas di pertengah-tengah gara-gara kayak gue tuh nggak denger lo gitu. Emang iya? Iya coy. Enggak cuy, Gue kayak enggak cuy. gue pas itu kayak kesel kayak anjing nih orang. Enggak, cuy. Gue sumpah kayak jak itu gitu loh gue tuh udah sumpah itu tuh gue udah mengeluarkan seluruh tenaga gue untuk kayak memacu itu motor biar kenceng gitu. Kayak sampai jujur gue saking keselnya li kayak sampai motor itu gue piring-piringin. Dia lu rasa gak? Enggak. Oh ya? Enggak. Gue tuh sengaja itu gue kesel sama si orang ini. Gue piringin kesini, gue piringin walaupun gak kenceng ya, gak kenceng-kenceng amat lah dibanding motor Fawas itu. Gue sengaja malah bisa aja kan lebih nyantai kan. Gue kayak gue piringin, kayak gue gini. Itu sengaja. Oke itu kan gini-gini kan. Itu menurut gue, wah itu kacau sih. Itu gue juga minta maaf sih. Kayaknya gue itu gue over banget. Gue juga sih yang over kesalahan. Gue juga over sih. Kayak itu jalanannya. Minta maaf jabat tangan. Udah tadi udah kita saling. Jalanannya Bukan aja. belok, naik turun. Yang belakang gue cep aja gitu. Karena gue ngomong ke lo kayak ini kalau kita nggak ikut barisan nggak apa-apa ya. Gue tuh pengen udah gak usah ikut barisan. Ya lu nggak bilang? Gue bilang Bilang. iya kayak gue udah kita duaan aja. Gue saat ngikut mereka, gue juga males ngikut mereka. Gue tuh takutnya kita nggak tahu arah gitu, ngerti gak sih? Nah maksud gue biar kita lihat Gmaps aja gitu. Lu yang lihat Gmaps. Gue nggak tahu emang ada ya. Iya, lu kan megang HP. Oh live vlog itu, iya. Jadi vlog ini ya muka kita ya. Ini cuy. Gimana nih, gak apa-apa, ya gak apa-apa. Udah lah, di situ. lanjut. Lanjut. Itu ada cahaya. Jadi, iya. Gitulah, maaf aja. Enggak, maksudnya dipencet cahayanya nanti bisa muncul. Jadi first impression lo ke gue kayak gitu. Iya. Nah, Sama aja anjir. Sama aja sih. Jangan cowok jadi boros gak sih? Iya cuy. Seru sih, pembahasannya seru sih. Iya cuy. Maaf aja. Enggak, gue nggak ngerasa, gue gak enak terus. Pas dia kan gue lapar ya cuy, gue kan pas nyampe sini gue langsung ke Alfa. Gue ke Alfa beli pop mie. Gue ngerasa kayak ntar malam gue makan pop mie dah gitu kan. Tapi gue malamnya nggak bikin pop mie tuh. Terus besok tuh gue lapar kan, gue nyari pop mie cok, gue ke situ, gue taruh tuh ya di lemari situ kan, kagak ada nih, adanya pop mie goreng doang. Terus gue nanya kan, ini pop mie goreng punya siapa? Katanya punya si Rapi. Gue mana ya gitu kan, terus gue nanya kan pop mie gue mana ya gitu kan, terus dia itu pop mie Luli katanya di situ. Iya katanya gue makan gitu. Astagfirullah, gue lapar li gitu. Sorry ya. Tapi itu gue beli pop mie li. Iya. Gue beli pop mie 3, bukan yang gue ganti ya kalau. Enggak. Emang iya? Iya cuy. Iya enggak gue ganti ya. Malah sih ya ganti. Tapi udah nggak apa-apa kata gue. Udah nggak apa-apa. Gue beli pop mie 3 cowok. Dan gue kira tuh itu pop mie gue. Karena yang beliin bukan gue. Jadi kayak gue coba. Ya, udah kasus nih si Jackie. Oh gitu. Jadi kayak kan nyampe nih. Malamnya gue sama Raffi tuh ke Alfa. Oh iya. Gue mau ke Raf, gue pengen ngirit di Indomie kita ke Alfa gitu. Nah tololnya dia beli pop mie. Anjir dia bukan ngirit tuh gue. Iya. Mending gue beli ke warung. Iya. Dan dia beli 3. Wah anjir. Ini kagak ngirit nih, buang duit tuh gue. Tapi ya udahlah, aku bawa, gue taruh di sini nih, apa di mana gue lupa deh. Iya, gue juga Taruh dari situ sini, udah. kan? Nah, ternyata gue salah ngambil punya lo. Itu juga gue minta maaf sih. Gak apa-apa. Cuma gue kayak kemana ya popi gue gitu loh. Tapi udahlah, it's okay. Oke. Terus setelah first impression, yang paling beda menurut lo? Si Rizal belum, Cok. Si Rizal gue belum ke first impression. Oh ya Rizal. parah banget sih. Sorry. Kasih Rizal sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Iya. Intinya gue notice dia pas di first meet cafe. Kan dia pas pemaparan logistik dia udah menurut gue udah bagus. Menurut gue ya udah bagus. Soalnya udah nyiapin gitu loh. Ini segala sampai kosmetik pun dia jabarin tuh. Lipstick, bedak, maskara, cuy gila kan kata gue ya. Oh ya itu sama jabarin itu? Iya cuy dia. Jabarin di Excel cuy, di Excelnya dia. Oh iya. Terus kata cewek-cewek kan, buset ya kata gue kayak ya udah aja gitu kayak make up terus cuma sama bersih muka udah. Kenapa enggak all package dan pada make up? Iya, tapi dia udah jabarin kayak udah bagus lah kayak dari barang pribadi, barang bersama gitu-gitulah. Jadi mungkin dia well prepared lah orangnya gitu kan si cowok ini. Jadi gue kayak ya udahlah kayaknya logistik aman dah gitu. Oke. Tuh lanjut. Terus lanjut
Kalau yang menurut lo paling beda, Paling beda gimana? nggak sesuai ekspektasi lo Gak sesuai ekspektasi. antara di awal pas sekarang. Siapa ya? Kita ganti angle gak sih? Ada sini. Iya. Boleh. Coba sih, ini. Ya situ. Nah, Nah, semua bagus ya. iya sih. Anjing apa itu? Terus, apa namanya? Siapa lagi? Oh, ini ya yang paling beda. Iya, paling beda. Paling beda sebenarnya gue ke si Rifki, Cok. Sebenarnya dia positif kan? Iya. Cuma kadang ngeselin. Maksudnya ngeselin banget, Cok. Gue kira kan dia kan kayak lu juga FAI gitu kan, kita bakalan ngaji, kita bakalan dipimpin seorang ustadz gitu kan. Ternyata B. Apa? Oh iya, lagi beres-beres. Oh Ya, Pak. Oke, lanjut. Oke, Rifki. Kenapa? gua semalam tuh suaranya segini. Oke, Rifki terus. Mungkin kalau tadi itu sih gitu kan. Terus ternyata si Rifki ini enggak cuy, beda banget. Beda banget. Iya. Tapi ya enggak yang buruk sih. Kayak dia lebih banyak bercanda lah. Gue kira dia orang serius coy. Itu lo yang pas apa namanya? Yang di acara udah mau notice? Enggak, pas di sini. Gue. Oke. Jadi Pas ini, pas sampai sini. Hmm. Kalau di acara dia kayak bener gitu, kayak orang serius segala macam. Jadi paling beda menurut lo? Iya sih, Rifki. Oke. Sebelum mulai KKN nih, ada nggak sih hal yang lo takutin? Gue takut temen-temen gue nggak match sama gue lah. Ibaratnya gitulah. Kan gue tuh menghindari banget KKN gelombang kedua karena pasti isinya bocah-bocah anak organisasi gitu kan. Gue malas sama anak organisasi. Iya, gue juga. Kan lu sendiri Anak organisasi. Iya makanya gue, karena gue anak organisasi jadi gue tahu gitu kan buruk-buruknya, baik buruknya anak organisasi gimana. Tapi ya karena gue magang gitu jadi gak bisa KKN nomor pertama jadi nomor kedua. Tapi overall nggak oke sih, nggak semua cuy teman-teman gue. Oke. Ada nggak sih ekspektasi awal lo ketika mulai KKN? Ekspektasi awal gue sebenarnya ke posko cuy. Gue kira kan posko kita tuh sebenarnya kan gue ngeliat tuh di survei kan. Survei itu posko pertama itu tuh kayak gini lah kan. Kumuh ya. Emang lo kayak udah notice? Iya. Di videonya aja ya kayak ya rumah tuh aja dibanding survei apa pos-pos lain. Cuma pos lain tuh mahal banget harganya. Gue ngeliat tuh 2 juta, 1,5, 1,7 gitu. Ini yang paling murah 700.000. Terus akhirnya di sini kan, nah gue kira tuh kayak bakal pas sebelum makan ya kayak gue kira posnya bakal oke lah gitu kan. Terus air apalagi air ya. Gue nggak nyangka banget air kayak gini susahnya. Kalau gue kira tuh bakal nyuci gitu kan, bakalan mandi terus-terusan nih di kakak ini. Iya sama gue juga. Iya ternyata gak bisa cuy. Itu sih yang paling jatuhin ekspektasi gue. Untuk hal yang paling lo ekspektasi awal. Ekspektasi awalnya. Oke. Ada nggak momen yang berharga banget buat lo sama KKN ini? KKN? Ya. Lo ada Pak? Ada. Coba. Lo lah, kan udah. Iya lupa. Lupa deh aja. Gue lupa spontan. Atau momen spesial lah selama KKN ini? Oh iya, gue ada sih. Ada. Momen spesial di KKN. Entah itu proker atau kita pergi. Sebenarnya gue tuh paling suka kumpul-kumpulan. Gue kayak gini juga. Iya. Gue tuh suka banget nginep. Sama, please sama. Iya kan suka nginep sama temen-temen. Terus di satu atap gitu kan. Terus gue tuh orangnya emang suka deep talk dan benar yang baik. Jujur. I love it. Iya. Terus? Jadi momen gue di sini tuh kayak ya ngerasa gue banget gitu. Karena ya gue nyaman-nyaman aja. Berbaur sama teman-teman, cewek khususnya. Sama kayak Ima sih. Iya cuy. Lo kayak gitu gak sih? Iya cuy. Ilma Eris kayak gitu ya. Jadi sama suka cuy. Kayak momen kebersamaan lah. Momen kebersamaan itu. Gue ngomong gitu. Momen kebersamaan itu
cuman kebersamaannya itulah di KKN ini yang bikin spesial gitu. Oke. Jadi lo momen spesial lo tuh kebersamaan kita. Betul. Kalau proker Apa yang paling spesial menurut lo? kalau proker ya? Proker apanya? Digitalisasi, sosialisasi. Yang baik apa yang buruk nih? Ya yang baik. Yang baik sebenarnya di Talistung sih. Itu benar-benar Gua nggak nyangka kalau misal apa ya, seantusias itu gitu. Iya. Anak-anaknya, warga-warganya kayak saudara kami tuh itu kayak wah keren banget nih gitu lah. Sama di mana ya, di Cerengan juga tahu, Cerengan juga itu buat sukses sih. Sosialisasi menabung. sukses banget sih. Sebenarnya kalau anak-anak tuh welcome banget sih. Anak-anak welcome banget jujur. Oke. Hal apa yang menurut lo random yang pernah terjadi di posko kita? Random menurut gua ya gini lah. Sebenarnya gua itu jarang banget komunikasi sama cowok, apalagi bercanda. Ya. Fun fact. Iya cuy. Gue juga sama. Cuy kayak gue ngebatasin aja gitu sama cowok-cowok. Oh iya. Tapi nggak kelihatan loh. Tapi ya gak tahu kenapa nyambung aja gitu kan sama anak cowok ini, jadi kayak random aja lah gitu. Terus sering banget bahas random macam. Dan fun fact juga gue sebenarnya udah dipanggil abang sama di sini. Oh iya. Temen gue sama Pipi. Oh iya. Ya udah gue panggil abang. Sama circle kelas gue. Oh iya. Nah ini Kita manggil abang di pertengahan Lili, ya. Bang Lili. Jadi lo pas di himpunan tuh lo kurang bergaul sama cowok? Sebenarnya bukan kurang bergaul sih. Maksudnya Kayak ya udah formalitas gitu, aja. Formalitas aja. Oh. Nggak terlalu bergaul banget. Oke. Ada beberapa tapi nggak yang seintens ini. Lo ada cowok kan? Gak ada. Oh ya, tuh saat ini nggak ada? Gak ada. Nggak, maksud gue kayak yang gue tahu tuh gue pernah dapat apa namanya, jujur ya, gue pernah dapat evaluasi lah, anjir, kayak masukan dari cutting manajemen. Gue pernah ikut kayak UKM gitu, kayaknya kayak lo tuh harus punya pacar bla 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 gitu. Apa bang, suka gue dong, gue single bla bla gitu, karena ini mempengaruhi komunikasi lo ke lawan jenis bla bla gitu. Oh iya. Iya kata si. Kata gue aman-aman aja. Menurut lu gue gimana? Aman-aman gak komunikasi Aman aja. ke lawan jenis? Maksud gue nggak expect lo bakal, maksudnya nggak terlalu seterbuka itu gitu sebelum ke cowok-cowok. Iya cuy. Iya, sumpah. Iya. Apalagi kan lo himpunan 2 periode kan. Apalagi cukup tinggi kan, kayak lo wakahin gitu. Sebenarnya gue circle mah ada sama cowok, tapi yang apa ya, bercanda ya kayak gini, cuma yang nggak terus-terusan gitu sama cowok. Ya gimana lagi kan ya. Soalnya gue kan dulu pernah tuh di Formika, terus ada proker kan seminggu bareng cowok, tapi gue nggak terbuka inilah sama cowok-cowok, walaupun seminggu tuh di posko juga sama kayak gini. Oke. Jadi kayak ya, mungkin karena sebulan gak sih? iya mungkin karena Mas sebulan mas rumah juga kan. Iya. Ya sih, kayak gue juga sama. Gue dulu pernah ikut organisasi yang gue tadi cerita yang gue keluar itu. Terus pas gue pulang jadi panitia oprek, jadi staffnya lah. Terus ada cewek, kan itu kan organisasi mobil, isinya cowok, ada cewek mau masuk. Nah gue kan bagian notulensi. Nah teman gue yang notulensi itu cerita, kan itu dirapatin lah di depan para pengurus yang gede-gede gitu. Dicerita bahwa cewek ini tuh pengen masuk. Ngigo kali ya. Si cewek ini tuh pengen masuk karena dia ingin bisa berbaur sama cowok. Terus kayak wah kita satu ruangan kayak wah gila nih keren nih. Jadi kayak pengen masuk ke organisasi kita, UKM kita, karena ingin berbaur sama cowok gitu. Bagus. Ah itu awalnya sih. Tapi ini gak sih, maksudnya gak jadi. Gak apa-apa. Enggak. Apa? Enggak. Oke. Lanjut. Next pertanyaan. Oke. Kalau disuruh mengulang nih, momen apa yang pengen ulang? Momen apa? Momen di KKN ini? Iya. Momen menurut gue kan tinggal menghitung hari KKN. Iya. Cuma aku pengen buat mengulang momen awal. Ya dari awal lagi, tapi gimana ya? Mengulang momen awal, tapi tanpa proker. Maksud Nanti gak sih? jadi kita bareng aja gitu. Iya bareng aja. Tapi menurut gue jadi nggak ada tujuan yang jelas gitu. Iya sebenarnya kayak udah, maksudnya kayak liburan aja gitu. Tapi kalau misal mulai dari awal, gue pengennya matangin lagi sih. Soalnya
menurut gua itu sebagai acara kadang merasa gagal aja buat ngarahin anak-anak, kurang tegas juga kan, nggak tahu kenapa. Terus, jadi lu ngerasa ada proker-proker yang mungkin gak maksimal. iya gak maksimal gitu kan, itu dari acara juga, dari yang lain juga, dari faktor internal eksternal lah gitu. Jadi kalau misalnya mau ngulang juga terus mau mendekatkan diri sama warga sih. Oh jadi lu ngerasa itu penting. Iya cuy, dan kalau bisa nggak di posko ini gitu, kayak kalau bisa di posko dusun 2 lah. Sepakat sih, Ya kan? karena menurut gue dusun 2 tuh lebih rapat. Iya cuy, ya kan, lebih welcome lah ya warga-warganya kan. Iya. Itu aja kita gitu guys. Tapi di sini gimana kira-kira? Tapi sini oke sih, soalnya ada Umi cuy, baik banget. Iya, jadi ada tetangga kita namanya Umi Dede, dia kayak ibu lah, ibu bagi kita semua, baik banget. Itu sih yang mau gue ulang, ganti posko. Sama sih. Karena Kita juga kan nge-plus budget kan. dan kitanya juga salahnya kita nggak nanya keluarga, kita cuma ke perangkat desa doang. Ya itu juga. Tapi emang bukan dusun 2 udah nggak ada ya? Iya, pas dusun 2 tuh sebenarnya mah nggak ada tuh yang posko kemarin. Jadi kan pas harusnya ada opsi lagi ya kayaknya Pak? ada sih, menurut gue ada. Cuma kita nggak menelusuri lah. Iya sih tuh. Karena gue ngerasa di awal-awal tuh kita kurang ada guide sih. Kayak ini proker masih lama, ya udah nyantai dulu. Iya gitu sih. Oke. Hal yang paling random nih yang pernah terjadi di posko apa? Bukannya udah ya? Oh ya udah ya. Udah. Proker mana yang menurut lo paling capek? Proker mana ya? Menurut gue proker workshop. Karena menurut gue itu gede kan. Gue capek tuh kan, gue udah bolak-balik mandir buat nyiapin, buat beli door prize segala macem. Tapi ternyata yang paling gue capek tuh kayak warga desanya. Ternyata gue tuh awalnya kayak ini salah kita, gitu, salah panitia, dari salah cara humas jadi ini gue salahin semuanya lah, bukan salah satu atau semuanya, tapi kayak gue salahin semua sama gue sendiri. Terus setelah itu gue dapet kabar kan kalau misalkan dari warganya tuh si bulurahnya tuh itu baru nge-share hari itu juga jam 3:30 lah. Jadi mereka tuh baru tahu gitu, kayak mau kesel tapi gimana gitu ya kan. Jadi itu sih yang bikin capek. Terus di situ tuh gue agak beda pendapat lah sama si Aca. Kenapa? Karena kan itu udah jam berapa ya, udah jam 4 lah lewat. Udah jam 4:45 dan itu dikit kan. Terus gue bilang udah kita ganti aja kan tempatnya ke dusun 4 dimana itu ya lebih welcome lah dari kita. Tapi si Aca ini ngotot gak mau. Ternyata terus setelah itu gue ngomong lagi, ternyata dia juga sebenarnya pengen udahan, cuma dari ibunya ini tuh gak mau. Iya. Itu kan ibunya ini katanya lagi manggil ibu lain lah gitu. Jadi ada 2 orang. Pada satu tuh dia ikut kita. Kalau emang kita mau ganti hari juga nggak apa-apa. Tapi ada satu lagi tuh yang si ibu itu maksa. Nah benar. Dan dari POV gue perangkat desa tuh nggak nyebarin. Iya cuy. Itu yang gue juga kecewa sih, gue juga kayak anjir lah, ini bukan salah kita coy gitu sebenarnya mah. Kalau dari awal dia nyebarin mungkin bisa lebih rame banget. Soalnya dari kita juga kayak udah ya prepare lah. Dan anjir sebelum workshop juga itu tuh gue kan masak teh, dan tehnya gosong anjir. Sumpah coy. Oh iya, makanya lama itu. Makanya gue lama kan kesana itu karena gue masak 2 kali anjir. Karena gue masak sambil hektik, gue sambil siap-siap sambil apa, dan gue tinggalin dari situ. Udah panci presto, terus gue kan nyicip dulu nih. Ternyata pahit banget gila, kayak makan arang cok. Sumpah. Terus lo buat lagi? Gue buat lagi. Akhirnya ya bener lah. Terus gue udah ya capek kan, gue teko segala macam tuh belum disiapin gitu kan. Terus gue nyiapin kan tekonya, gue sama si Aca sama si Rifki juga. Padahal kan harusnya acara tuh di sana ya, standby di sana kan, tapi kita malah di sini karena belum ada yang nyiapin. Dan itu menurut gue yang salah, karena kita nge-nyiapinnya itu di hari H doang. Di sebelumnya tuh nggak
nggak ada pembagian job desk yang jelas gitu. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kayak saling lempar-lempar job desk lah. Kalau sebelumnya tuh kayak ini aja nih, siapa nih yang bakalan bikin gitu. Iya betul. Pasti mah semuanya gitu. Ya itu Gitu. Lanjut next. Ya sih gue sepakat sih kalau itu. kurang kesadaran itu ya. Ya. Kalau kesadaran dan gue ngerasa gue sebenarnya nggak pede sama workshop dari awal. Iya. Karena Kayak- lu MC. Enggak, maksudnya iya gue nggak gitu, maksudnya gue mau mawas kayak program yang paling gue nggak gue banget, dan mungkin kalau gue di acara gue nggak akan lolosin itu gitu. Hmm. Itu workshop karena buat gue itu nggak make sense untuk bisa ngundang ibu-ibu untuk datang, dan buat gue benefit ke ibu tuh apa gitu. Iya sih. Dan makanya pas awal gue berangkat tuh overthinkingnya gue, dan gue ngomong ke Fawas kayak ini bakal sepi deh. Terus ternyata pemikiran gue tervalidasi karena sepi. Iya. Iya, dia kayak anjir. Wah itulah pokoknya. Ya kan parah udah gitu. Oke. Tapi Dan- sebenarnya si workshop ini walaupun ibu sedikit itu seru gitu loh. Karena satu geng, Satu geng. satu geng, Jadi seru lah gitu kan. satu geng, dan mereka emang sering kumpul. Terus lanjut, menurut lo siapa yang paling sering bikin suasananya tuh hidup? Yang paling menghidupkan suasana lah. Sebenarnya semuanya menghidupkan suasana semua menurut saya. Orang banyak soalnya. Tapi ada juga nih kayak kan mood orang ya naik turun gak sih? Gak mungkin satu orang ini selalu menghidupkan suasana. Ada juga kayak orang yang diam tapi tiba-tiba menghidupkan suasana. Kayak beliau ini. Beliau gue kira kan awal-awal tuh dia sering me time, sering sendirilah. Terus tapi sekarang dia gitu yang lagi menghidupkan suasana. Iya. I'm so proud of you. Iya cuy. Kok jadi gue sih? Iya. Ah, Jadi kayak dia dengan ini juga di podcast segala macam. Menghidupkan suasana nggak sampai malam. iya, dan gue sampai sakit cok. Iya cuy. Iya. Nggak sih, lebih sih. Oke. Jadi yang paling menghidupkan suasana siapa? Beda-beda semuanya sebenarnya. Oh semuanya saling support lah. Iya tapi yang di terakhir akhir ini dia. Oh akhir-akhir ini baru minggu-minggu ini apa sih? Iya. Sumpah. Soalnya pas awal-awal lu diem kan. Lu membantu banget gue. Tapi kalau kata Ilma, gue tuh mulai ternotis di minggu kedua, minggu ketiga. Iya, gue. Iya sih. Iya sih. Iya sih, memang gitu. Tapi yang paling banget sekarang tuh lu soalnya yang lain Lu bener-bener pas semangat, capek. Jack. Oh jadi kayak Lu menghidupkan orang-orang tuh suasana. capek. Oh kok ini semangat nih? Iya gitu. Jadi gue semangat lagi gitu. Oke. Iya gitu. Oke. Tapi sebenarnya semangat sih. Kalau gue tuh itu kakaknya cuma sekali sih. Iya. Kayak gue pengen ngejar ini. Jadi Ya, momen lah ya. Ya jadi momen. Iya, Tapi gue nggak tahu bakal kejar semua atau enggak. Tapi udah seenggaknya gue masuk. Seenggaknya gue. Oh iya. Oh benar. Nanti kalau lu sukses tuh, gue buat ini tuh rencana tuh. Iya. Kalau salah satu dari yang tadi kita sukses, aib kita muncul gitu. Betul. Di TikTok. Berarti emang lu penyali aib. Gue tuh pengen ngasih tau, oh ini aib kita dulu lah. Gitu. Ini aib CEO gitu kan. Iya, Ini kayak- aib komisaris, Iya. komisaris sih Biasanya lo anjay. jadi selebgram gitu. Betul. Terus kayak oh Liana tuh kayak gini tuh dulu kayak gini di klip gitu. Itu Iya, tujuan gue tuh kayak gitu. gitu. Karena gue yakin pasti ada yang sukses. Iya pasti. Pasti kan. Itu makanya tujuan gue buat ini tuh itu. Tujuan lu mulia banget ya ternyata. Wow. Mulia banget So loh. proud. Sumpah. Oke. Siapa yang menurut lo paling perhatian di sini? Perhatian ya. Siapa ya? Menurut gua. Oke. Oke. Kenapa? Enggak tahu. Karena perhatian dalam hal apa dulu? Ke gimana sih? Ya ke semuanya. Semuanya. Menurut gua Eris sih. Ya. Itu Eris sih. Perhatian dia. Apapun dia oke guys. Maksudnya kayak walaupun dia Iya, nyusahin Cir, sumpah. dirinya sendiri itu dia Oke gitu. dan Udah gampang gitu kan. Menurut gua si Eris sih kayak dia ngayomin banget. Oke. Dari sekom. Siapa yang paling bisa diandelin Diandelin. kalau ada masalah? Eris juga sih menurut gua. Dari BPH Eris. Iya. Itu kan itulah. Kalau misalnya problem walaupun Oke. sudah capek cuy, kok kasihan cuy sama si Eris. Gue juga sih. Kan? Maksud Ya, gue lu kayak, lihat juga kan. Lu sadar juga. kayak gue ngerasa di sini itu yang paling tahu semuanya itu dia. Iya cuy, semua mau buat makanya dia tuh gue nggak mau jadi BPH dari komisaris karena itu tugas dia. Gue udah tahu yang gitu. Karena BKP. dia yang ngeproyeksi
Maksudnya kayak gue tuh orang Iya, yang jadi wakil dulu, wakil ketua. Gimana? gue tuh tipikal orang yang kayak akhirnya kan pada divisi gue nggak bakal notice juga kan. Nah Eris tuh semuanya tuh udah bisa paham gitu, padahal itu bukan divisi dia. Iya, betul. Itu yang gue salut banget sama Eris kan. Iya, keren. Oh, Eris. Karena kalau gue jadi sekretaris ya udah, gue kayak bakal kerja sebagai sekretaris aja. Karena ada kan orang kayak gitu. Oke. Surprise. Orang yang paling sering buat ketawa di posko. Ketawa nggak ya? Cuma cewek-cewek sih menurut gue ya. Iya. Apalagi Aca, Ilma, Mila, Iona, Eris. Semuanya anjir. Semuanya sih. Tapi cowok-cowok juga cuy. Iya mungkin ya. Cowok juga. Ya menurut gue kayak, Jadi semuanya lah. iya semuanya lah menurut gue. Kayak semuanya lucu-lucu gitu. Oke. Yang paling berbeda kan ini ya Rifki ya. Oke. Nah kalau kita kan bentar lagi bakal berpisah nih. Apa yang bakal lo kangenin banget setelah kita kembali menjalani hidup masing-masing? Iya, maksudnya gue kan apa sih nanti sendirian ya. Nah itu sih. Gitu kan. Kayak Ya kan, berarti kan kayak bakal menjalani hidup yang hitam kosong putih lagi. itu Iya, kosong. kosong lagi cuy. Kayak yang tadinya tiap malam Iya, selalu bareng. ah, Susah senang bareng main. ah, Terus tiba-tiba gue kehidupan yang sendirian lagi gitu. aduh anjing. Iya kan, Gua tuh anjing kan. mikirnya tuh kayak gue sedih bakal berpisah, tapi gue satu sisi juga gue seneng karena gue bakal balik ketemu orang tua. Sama gue juga. Ah, Kan gue juga kangen cok, kangen banget orang rumah. tua kangen Karawang, kangen gue kalau lo Indramayu. Tapi gue juga sedih dan gue mikir kayak kayaknya karena gue kan mungkin gue introvert dan gue juga nggak terlalu banyak apa ya punya hubungan lah entah itu pertemanan percintaan gitu ya. Jadi gue bakal mikir kayak wah ini kayaknya move on-nya bakal susah ya. Mau ya lah. Gak usah move on, cuman gue kalau misal lu kesepian atau apa, lu bilang aja di grup, ayo main guys. Enggak, maksud gue kayak bakal kangen momen-momen ini. Bener sih, bener sama gue juga. Bukan kayak maksudnya kalau kita udah kelar nih kita ketemu lagi kan bakal Beda beda vibes juga. Kayak ya udah beda banget itu. Kayak udah main nongkrong doang kan. Iya udah bukan tujuannya tuh udah bukan tujuan yang sama gitu. Benar-benar. Tiap orang udah punya tujuan beda-beda dan gue ngerasa ya gue udah nggak terlalu semangat lah kalau kayak gitu. Sepakat. Lu juga kayak gitu. Sama gue juga kayak gitu cuy. Jadi apa yang bakal lo kangenin? Semuanya cuy. Kebersamaan kita kan, momen spesialnya kan kebersamaan ya pasti. Ini gue kangen sih kebersamaannya sih, kayak gue kan awalnya kan takut ya sama anak-anak gitu kan, kalau misalnya gak match sama gue, gak masuk sama gue, ternyata ternyata sama, masuk cuy. Sama semuanya kan, jokesnya segala macam, receh, plenger, plenger itu nyanyi juga, playlist, nonton segala macam itu kayak sama lah gitu sama gue. Anjir. Semuanya sih bakal Gue ngomong sih ke Rifki kayak gue ngerasa pas awal di cafe tuh gue ngerasa gue gak cocok sama kelompok ini sampai gue mau berangkat, makanya gue gak banyak interaksi. Kayak gue ngerasa dari awal gue liat orang-orangnya kayak anjir nih beda banget nih dengan dunia gue. Ternyata ya cocok gitu. Itu yang gue gak expect sih, dan gue bakal kangen banget kebersamaan di sini. Oke. Apa lagi ya? Momen yang paling dikenang. Apa ya? Kayak balik muter-muter lagi sih. Kayak gini. Kayak gini tuh nyiapin proker sampai malam. Ya kan. Soalnya gue juga di Hima tuh kalau nyiapin proker kan sampai malam segala macamnya, itu yang gue kangenin gitu kan. Gue sama-sama bocah-bocah. Terus ya ya gitulah, kangen kebersamaannya sih jujur. Tidur dan susah. Oh iya, gue belum notice ya. Apa? Gue belum ngomong sama ini mention yang kita kesusahan air dan kita mandi di banyak tempat. Iya. Itu sih menurut gue ya momen yang gak bakal terlupakan, yang bakalan gue inget seumur hidup. Kayak kita di posko, anjir gue kayaknya gue mandi di belasan rumah dah. Belasan tempat, di pom bensin, di masjid, di rumah tetangga gue gasin anjir demi mandi. Iya Gak sih. expect cuy. Gue tuh tipikal orang yang kayak kalau WC tuh harus satu aja gitu. Iya sama. Kayak WC rumah kalau WC kos. Iya cuy Kalo sama. Dan gue tuh kayak agak ilfeel kalau ke WC orang.
Sama. Walaupun bagus ya, Iya. kayak sama beda sih. aja gitu. Iya kayak gak nyaman gak sih? Iya. Nah, Apalagi gak buat tau boker gitu kan. gak tau kenapa pas di sini Kayak nyaman semua gak sih? kayak semua tempat tuh Iya kayak sih. semua yang baik aja. Iya sih. Menurut lu di mana yang paling PW di sini? Di yang pernah lu coba? Karena gue belum pernah ke Gor ya. Yang paling gue PW di masjid itu, masjid yang di atas Bojong. Masih pojok itu. Ya sih itu enak, tapi gua tadi kan mandi di situ ya. Cuma bolong-bolong dia ventilasinya Oh, pendek kan, gua takut. enggak lah aman cok. Itu dia tuh bolong-bolong tapi itu dia nggak ke bawah, dia ke atas. Kalau bisa ke datar lah gitu. Tapi tetap aja takut kan? Gue nggak sebanyak cewek-cewek sih, karena kan cewek-cewek kan ke rumah-rumah ya. Iya, Gue cuma ke beberapa masjid aja sih. iya sih. Jadi kayak yang gue nggak tua juga nggak tahu banyak lah kalau tempat spot-spot WC. Oke. Terus ada nggak pelajaran yang bakal lu bawa dari KKN ini? Aja yang bakal gua bawa di KKN sih menurut Evaluasi. gua ya di masyarakat sih. Pelajaran sosial. Jadi kayak kita nih menurut gua kurang bersosialisasi. Oke. Dengan posko. Iya, dengan ya sekitar keluarga-keluarga lah. Dan itu yang bakalan gue ya bawalah ke kehidupan gue nantinya, Untuk bisa lebih bersosialisasi ke tetangga-tetangga gitu kan. Tetangga tuh sebenarnya suka didengerin, mereka suka ngoceh karena mereka tuh nggak ada tempat ngoceh guys. sepakat. Ya gak sih? Ya, orang tua gitu Iya tuh cuma butuh didengar aja. iya, jadi dulu kayak Umi terus ya siapapun lah, pasti orang tua tuh senang gitu. Makanya kalau misal kita ngobrol ke RT atau RW atau siapapun itu, mereka lama ngobrolnya itu karena mereka ya sama siapa lagi gitu kan ngobrolnya. Kesepian lah. Iya kesepian lah ibaratnya. Kalau misal kita kan masih anak muda punya banyak kan ya teman gitu kan atau keluarga atau Explore siapa. juga lebih gampang kan. Iya, sedangkan mereka paling punya anak tapi anaknya udah ngerantau gitu. Jadi ya itu sih yang bakalan gua respect lah gua ke orang tua gitu. Oke. Kalau seandainya nih suatu saat lu bakal kayak lewat desa ini, desa Neglasari, atau mungkin kayak lu naik dulu punya mobil gitu, lu dari Karawang ke Bandung terus lu lewat ada Darangdan, terus lu nyempetin keluar nih mobil lu naik gitu ke atas ini. Neglasari. Apa yang bakal lu ingat dan kira-kira lu bakal mengunjungi apa kalau lewat sini? Kalau gue sih jujur gue nangis sih. Iya sih, gue juga kayaknya bakal sedih banget sih itu. Anjing. Ngerti gue ngerasa gue pernah tuh kayak gitu. Biar mungkin paling pertama bakal gue ngelepas ke ini sih. Ya, walaupun beda. Tapi gue bakalan ngeliat tempat ini, gue ngeliat jalan itu loh dari situ kayak gue bakal nginget kan kenangan-kenangan kita di depan. Gue bakal nangis sih jujur. Gue juga merinding ini. Iya, ini gue udah berkaca-kaca cak. Iya cuy. Itu bakalan apa ya? Dan gue ngeliat jir ini posko dulu yang hidup banget, sekarang kayak kosong lagi gitu mungkin kan. bakal kumuh lagi gitu. Iya bakal kumuh lagi. Terus gue ngeliat kan jalan-jalan di desa segala macem gitu kayak Mungkin udah bagus. Iya mungkin udah bagus, tapi penuh lah dengan kenangan-kenangan ya kan. Ada bangsa nangis ya. Anjing sedih cak. Jadi lagi lah ini mikir masa depan dan kita udah kepisah. Iya. Nah sih gue bakalan cerita juga sih misalnya itu ke anak cucu kalau misal gue pernah KKN di sini. Iya penuh suka duka lah. Dukanya sih di air ya. Tapi lu bakal kalau lihat saya lewat tol Darangdan gitu, lu bakal keluar tol ya? Bakal keluar tol sih. Serius, walaupun kayak berapa jam ya? Bakal keluar tol gue bakal nyempetin sih. Kalau misalnya gak urgent banget ya, Iya. gue bakal kesini sih nyempetin. Gue bakal emang gue tuh sukanya orang apa ya? Mengingat momen sih gue. Iya sama anjir. Ya, hal yang udah pernah kita laluin tuh suka dibalik gue, suka balik lagi gitu. Iya cuy. Kayak gue sering tuh kayak lewat apa ya? Pernah kalau misalkan demo dan itu gue masuk ke SMP, SMK itu kayak momennya kerasa banget gitu, apalagi ke SMK ya. Gue pengen merasa itu sebenarnya. Sumpah. Maksudnya kayak lo pernah nggak sih kayak tiba-tiba balik ke SMP atau SMK lo sendirian, terus tiba-tiba semua momen tuh terkenang. Even kayak momen pas pagi-pagi deh, gue pernah nyoba kayak pagi-pagi jam 7, jam 6:30 gitu, kayak ke SMA apa itu? Belum.
ke SMA terus tiba-tiba kayak semua momen-momen berangkat sekolah gue telat, gue di strap guru, kayak keluar semua dan kayak tiba-tiba gue pengen nangis sih. Sumpah sama. Jing. Iya, sumpah itu kayak gitu kan, kayak sumpah momen yang paling kasar sebenarnya di SMP SMK sih menurut gue ya, di univ. Iya sama. Iya sih. Kalau misal kampus itu kan bedanya ya. Kalau misal SMP SMK tuh Lu bakal full time full time kan, dan misal jam kos bakalan terusin seru bareng. banget. Nah kalau beda kalau misalkan waktu Nah kosong itu. sama waktu kosong kayak ya udah mereka balik ke kosan masing-masing. Ya udah ya gue juga pasti apa ya paling sama temen gitu kan. Tapi ya udah temen gue udah segitu aja, nggak yang sekelas itu, nggak yang sama kayak SMP SMK lah, gitulah serunya beda lah gitu. Itu juga apa ya stresnya gue pas awal kuliah, even setahun kuliah lah, makanya mungkin ini alasan kenapa gue kurang terkenal di teknik gitu. Karena gue kurang bonding, karena gue stres gitu, kayak anjing gue ngerasa universitas tuh kayak apa ya, lu nggak dilepas aja gitu. Iya benar. Apa harus kita yang approach. Kayak aduh, kayak dulunya yang kita bisa diarahin gitu kan ya. Diarahin. Sekarang udahlah apa kita sendiri lah gitu. Terus yang paling nyebelin tuh itu kalau jam kos atau lagi online ya gak ada waktu seru-seruan gitu. Bener. Apalagi kalau pertemanannya circle-circlean. Betul. Ya nggak sih? Iya bener setuju sepakat. Kalau misalnya SMP teman-teman sekolah mah nggak ada kan gitu. Nggak ada. Ada pun ya udah kita tetap seru gitu. Seru kok. Kalau udah tuh anjir. Ya beda banget kan. Tiba-tiba balik. Ya cuy. Tapi lu pernah bayang gak sih? Lu kan udah ngelewatin masa ini kuliah juga. Kan kayak udah nurun nih teman-teman. Terus lu bayangin gitu masa lu udah kerja. Yang dimana lu tuh bener-bener sendiri. Nah itu juga. Sedih banget sih pasti, kayak lu sedih nih tapi lu nggak ada tempat cerita. Nah itu gue tuh punya, gue kan nggak pernah pacaran ya. Gue tuh dulu punya pemikiran percintaan tuh gak penting gitu. Tapi di semester 5-6 itu gue menyadari kayak at the end kita tuh diciptakan berpasangan sih. Betul. Kayak even teman lu bakal berpisah sama teman lu, teman dekat. Iya benar. Dan at the end ya udah lu bakal sama pasangan lu menikah dan ya udah sama pasangan lu. Jadi kayak menurut gua kalau mencari pasangan ya salah satunya tuh cari yang emang sefrekuensi dan bisa dijadikan partner sih. Menurut gua. Jadi at the end ngebelokin gua ke situ sih. Iya. Ke pasangan. Kayak buat kedepannya lah ya, biar lu nggak sendirian gak sih? Iya. Karena sendirian tuh karena bakal bareng terus. Iya sih, gue juga sepakat. Ya. Sedih sih kalau sendirian. Sedih cuy. Kalau ya walaupun kita bahagia aja, tapi kalau kita sendirian itu sedih. Iya gak sih? Gue setuju tuh, hidup gue tuh sendirian coy. Iya. Gue sering cerita, tapi gue cocok sama Fawas ya, karena mirip lah. Gue tuh suka kalau di kos suka muter-muterin Karawang sendiri. Oh iya. Naik motor gue malam-malam. Saya suka banget me time. Iya. Jam 11 malam, jam 10. Terus salah satu spot favorit gue tuh Karangpawitan. Lu duduk gitu. Ya makan-makan ya, jajanan sendiri. Tapi kadang kayak sedih gitu, kayak anjing gue sendiri nih. Ke Karangpawitan kemana gitu. Tapi kayaknya gue bakal sendiri lagi sih. Kayak gue pengen nyoba, kan selama ini explore gue masih di Karawang gitu. Gue pengen nyoba ikut-ikut kegiatan di luar Karawang. Oke lanjut, ini udah mulai 1,5 jam. Kayaknya bakal 2 jam, kayaknya paling lama deh. Emang iya. Tapi banyak iklan cuy. Nah iklan sih, tadi awal-awal iklannya banyak banget sih. Iya, soal banyak. Apa dah? Menurut lo di sini siapa yang paling susah bangun? Acak anjir. Sepakat kan, pasti semua orang pasti bakal bilang Acak. Oke. Acak dan setuju kan? Apa? Lu ngomong apa? Setuju kan? Acak cuy. Acak sama Gilang. Ngomong juga kemarin Acak. Acak sama Gilang. Iya gue juga. Ceweknya Acak, cowoknya Gilang. Oke. Cowok 2 orang. Siapa yang paling lama prepare? Fiona. Karena dia namanya cewek banget cuy dia. Iya anjir. Iya cewek banget kan. Gue juga, tadi kan gue ke Kades ya. Gue kan lama banget. Iya cuy. Timbang ke Kades doang anjir tuh gue. Pakai kaos juga gak masalah anjir. Pakai kaos pakai vest. Dandan dulu atau gue. Dan itu pun juga gue gak naik motor. Jalan aja. Aduh gue jalan ke rumah Kades atau gak ada. Akhirnya jalan lagi ke kantor desa. Terus ada akhirnya.
Padahal gue juga bilang sih kayak dia Jakis sendiri pasti kena viral lama nih gitu. Iya, gue tuh kayak gue di humas tuh gue nggak apa ya, kalau bisa gue sendiri gue sendiri lah. Dan pun kayaknya juga Vina juga kayak gitu. Kalau gue bisa ngelakuin sendiri, gue sendiri gitu. Oke, lanjut. Siapa yang menurut lo paling inilah stok makanannya banyak? Stok makan banyak? Iya. Gak ada. Bapak Awas ya? Awas ya? Awas ya. Sebenarnya dia tuh selalu stok makan banyak sih. Iya, selalu ada aja gitu ada aja makanan yang dia. stok gitu. Ya gak sih? Siapa yang paling punya apa ya, suka ngide punya rencana dadakan? Acak anjir. Fuck kata gue ya. Contoh? Iya emak aja nih, peta kata gue ya. Udah mepet-mepet cok. Anjir kata gue ya. Terus perpisahan desa juga, dia ngotak anjing selalu dadakan, ngerti gak sih? Dia tuh sering banget ngide dadakan. Tapi kita nurut gitu, kita turutin, kita ya udahlah, kita turutin cuy, ambisius dia cuy. Contohnya ini. Iya contohnya ini nih, kita bayangin satu kertas HVS ini kita mana ya? Tapi berarti peta itu tuh idenya aja. Iya cuy sebenarnya kita kan dari awal. Peta itu dari awal banget nih. Cuman budgetnya tuh mahal kita. Nah terus ternyata pas hitung budget proker kita semua keturunan ini masih nyisa. Nah si Ono ini udahlah kita bikin peta aja biar ganti juga tuh si PTG-nya, si film pendeknya. Saya kasihin juga kan PD-nya gitu. Jadi kita bikin peta jadiin lah tuh ke digital gitu. Bener TTG gitu. TTG dia yang jadi TTG-nya. Jadi tuh ini kayak proker dadakan ganti gitu. Iya proker dadakan coy, ganti anjir. Proker gede dadakan. Kayaknya sama perpisahan juga menurut gue gede cuy. Paling gede perpisahan menurut gue ya, menurut gue. Iya sih anggarannya sih. Anggaran paling gede di sini. Di perpisahan ya? Iya. Itu ide aja juga? Iya. Bukan ide Rifki? Gak tau dah ide siapa dah. Lu berdua itu. Acara Rifki lah ya. Oke. Di sini buat lo nih yang paling jadi tempat curhat siapa? Tempat curhatnya karena Ilma sih, karena gue kan sering gitu kan masih Ilma tuh kan. Iya ya kan Il. Gue juga lo. Iya. Terus siapa lagi ya? Paling gue sebenarnya lebih banyak kan denger cerita cuy daripada bercerita. Gue bercerita pun gue nggak bakalan spesifik itu. Ya gak sih? Kayak gue tahu nih masalah Ilma, gue tahu masalah si Aca, karena gue tahu masalah si Pawas. Karena gue tadi ngantar surat kan, dia cerita tuh sebenarnya sama gue. Terus sama siapa lagi ya? Udah sih, soalnya gak terlalu dekat. Tapi gue juga tahu si Aca kayak masalah yang sensitif. Masalah itu biasanya masalah keluarga gitu sih. Gue kadang kalau misalkan temenan sampai gue bisa ngorek masalah keluarga tuh. Tanpa gue tanya, ngerti gak sih? Tapi kalau misalkan inget ya, kalau misalkan udah nggak tuh cewek atau cowok terus udah nyeritain masalah keluarga ke lu simpen kayak gitu. Karena itu ya bagian sensitif dia buat percaya sama orang gitu kan. Berarti lu tuh benar-benar dipercaya lah sama orang itu. Lu harus jaga tuh kepercayaan dia. Mungkin lu diceritain masalah keluarga si Pawas, dan gue pengen lu jaga kepercayaan dia gitu. Itu dari gue. Lanjut. Terus juga ucapan. Ucapannya? Kesan-kesan deh, kesan-kesan. Kesan-kesan aja ya. Udah anjir. Kesan-kesan selama KKN. Kesan gue ya. Kesan gue ke semua orang tuh gue baik semuanya. Dan semoga sampai akhir juga bakal baik. Tapi sejauh ini kesan gue ke kalian tuh baik, bener baik. Kayak makasih banyak udah direpotin, makasih udah bantu acara, makasih udah ya berkontribusi lah. Bukan yang lari dari tanggung jawab gitu.
Seenggaknya walaupun lama tapi tanggung jawab, itu yang bakal gue apresiasi. Terus pesan gue ke kalian, anak-anak KKM kelompok 16 Desa Neglasari, gue harap kalian gak bakalan juga lupain momen-momen kebersamaan ini, momen tinggal bareng di posko, momen kesusahan, momen suka duka lah. Semoga kalian juga sukses semuanya. Gue berharap banget kalian sukses, dan gue yakin kalian bakal sukses karena di sini nggak ada yang punya sifat-sifat buruk gitu, sifat iri dengki itu nggak ada. Semuanya kayak bersama lah, semuanya menyatu, semuanya bisa lah diajak susah seneng bareng. Jadi gue yakin kalian pasti bakal sukses. Kalian pasti bisa nemuin jodoh kalian sendiri. Kalian pasti bisa nemuin titik kebahagiaan kalian suatu hari nanti. Dan mungkin ya kalau misal kalian lagi nonton ini pas sedih, itu jangan lupa guys, kalau misalkan kita tuh sebenarnya bisa saling share cerita satu sama lain. Jadi kalau misal lu nonton video ini terus lu sedih, hubungin aja salah satu dari kita bakalan pasti jawab sih, ya kan? Kalau misal suatu hari nanti gue butuh lu jawab gak? Enggak. Jawab lah. Ya jawab lah gak? Jawab lah kan? Karena kalau misalkan teman lama udah hubungin, kalau misal bukan utang ya, itu benar-benar ngebutuhin banget, itu urgent. Dan gue harap siapapun yang dihubunginnya itu bakalan jawab juga dengan sebaik-baiknya. Karena ya kita di sini saling tolong menolong guys. Itu pesan gue. Oke, itu aja. Harapan iya udahlah, udah aja. Volunteer di kita. Harapan buat kedepannya sebenarnya udah tadi ya. Kalian sukses macam bisa wisuda tepat waktu. Oh ya, nanti kita bikin banner yuk. Bikin banner wisuda cuy. Bukan kata gue juga. Bikin aja cuy. Dia tuh biar ada satu barang yang biar kita tuh kumpul gitu. Buat nanti ke wisuda lu, kumpul cuy ya kan. Setuju? Nanti banyak kali bawa terus dong. Iya. Beda-beda kan, misalkan. Enggak. Ya nanti ini kumpul di sini, bannernya di siapa, di kosan siapa. Oke. Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman, udah lama banget. larut malam, udah jam 3. udah mau jam 3:30. Serius buset. Gue besok keluar karena dari panitia anjir. Oh, besok berangkat jam berapa? Sama kalian sih gue mah. Sama kalian dulu gue mah. Panitia enggak. Panitia siang jam 11. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ini sudah sama Aca gak sih ya? Iya, sama Acanya pergi.